semuanya, selamat siang, selamat datang di Gudang Kerja, platform edukasi generasi muda Indonesia untuk mempersiapkan diri sebelum terjun ke dunia bisnis dan profesional. Perkenalkan, nama saya Toro Matthew Nisiel, moderator Gudang Kerja dalam non-profit webinar dengan judul Sustainable Business, How to Keep Consistent, Persistent, and Be Aware of Opportunities During the Pandemic. Baik, jadi pada hari yang indah ini, teman-teman, kita sudah tergabung bersama lebih dari 100 peserta. Sebenarnya ada 100 peserta, 100 lebih yang daftar webinar kita kali ini. Peserta yang hadir di sini adalah pemuda dan pemudi Indonesia yang terbagi atas berbagai jenjang pendidikan, usia dan jenis kelamin, hingga tempat keberadaannya saat ini. Jadi pertama-tama terkait jenjang pendidikan, bahwa memang mayoritas peserta webinar kita kali ini adalah mahasiswa, baik di semester-semester awal maupun yang udah tingkat akhir. Tapi ada juga loh teman-teman, beberapa peserta yang masih duduk di bangku SMA maupun ada beberapa peserta yang sudah di dunia kerja. Selanjutnya terkait tempat keberadaan, karena memang webinar kita kali ini diadakan secara virtual, jadi kita berada di tempat tinggal kita masing-masing kan. Tapi ada juga loh teman-teman, peserta yang bela-belain ikut webinar ini dari jauh. Jadi peserta paling jauh pertama itu tempat keberadaannya saat ini lagi di Jerman, sedangkan peserta paling jauh kedua tempat keberadaannya ada di Amerika. Jadi kalau sekarang kita di Jakarta atau sekitarnya lagi pukul 1 siang, di Jerman itu lagi jam 7 pagi, sedangkan di Amerika jam 1 midnight. Jadi hebat ya teman-teman, niat dan usahanya supaya bisa ikut webinar kita kali ini. Baik, jadi untuk membuka webinar kita pada siang hari ini, kita akan terlebih dahulu mendengarkan sambutan dari saudara Nicholas Pungki, selaku co-founder Gudang Kerja. Kepada Bro Nicholas Pungki, saya persilahkan menghidupkan mikrofon dan memberi kata sambutan. Silahkan. Halo Matthew. Halo. Udah kedengeran belum? Udah. Oke. Jadi makasih Matthew. Halo semuanya, teman-teman. Terima kasih udah datang ke webinar kita yang temanya itu Sustainable Business, yang speakernya pada kali ini tuh adalah Kak Agatha Karolina dan juga Kak Timothy Ronald. Jadi seperti yang kita ketahui sekarang itu mungkin pandemi itu belum ada kejelasan ya teman-teman. Jadi gua harap teman-teman semua masih dalam keadaan sehat, tetap jaga jarak, jaga kondisi sekarang. Kalau bisa jangan ke tempat yang ramai-ramai dulu kali ya. Jadi itu. Terus pada kesempatan kali ini, walaupun di tengah pandemi yang belum ada kejelasan ini, kami Gudang Kerja masih punya kesempatan untuk membawakan webinar untuk teman-teman semua, supaya teman-teman itu bisa belajar tentang bagaimana bisa membuat sebuah bisnis yang berkelanjutan gitu. Jadi sebelumnya izinkan dulu gue memperkenalkan diri. Nama gue itu Nicholas dari gudangkerja.co, dan sekarang gue adalah head dari gudangkerja.co. Dan mungkin teman-teman belum sempat tahu Gudang Kerja itu siapa atau belum pernah dengar Gudang Kerja itu sebenarnya platform apa dan berasal dari mana. Jadi singkat cerita aja, gudangkerja.co itu adalah platform yang berfokus untuk membantu generasi muda Indonesia supaya bisa profesional dalam bekerja. Jadi kami berharap melalui webinar-webinar kami yang berfokus pada soft skills itu bisa membantu teman-teman yang khususnya itu fresh graduates supaya bisa profesional, maupun itu literally sebagai profesional yang kerja di perusahaan atau juga profesional yang bisa membangun bisnis sendiri, yang gue rasa mungkin teman-teman di sini kemungkinan lebih tertarik untuk bikin bangun bisnis kali ya, sesuai dengan tema pada hari ini. Jadi itu singkat cerita dari gudangkerja.co. Dan sekali lagi terima kasih udah turut serta menjadi bagian dari charity webinar ini untuk belajar, tapi juga sekaligus membantu teman-teman dan juga adik-adik kita di luar sana yang mungkin nggak seberuntung kita pada hari ini gitu. Jadi banyak adik-adik kita di luar sana itu yang mungkin punya kesulitan untuk melanjutkan aktivitas pembelajaran di tengah pandemi ini karena minimnya finansial dan segala macam.
Selebihnya itu aja sih yang bisa gue sampaikan. Semoga webinar pada hari ini bisa bermanfaat. Dan juga have a nice weekend. Terima kasih semuanya. Bye. Terima kasih Bro Nicholas atas kata sambutannya. Jadi benar banget seperti apa yang tadi udah disampaikan, karena kita adalah sebuah non-profit webinar, maka semua galangan dana yang dihasilkan melalui webinar ini 100% akan didonasikan untuk Mizan Amanah, sebuah yayasan yatim dan duafa. Oke. Selanjutnya saya ingin mengenalkan kepada teman-teman semua partner kolaborasi Gudang Kerja dalam webinar kali ini. Jadi dalam webinar Sustainable Business, Gudang Kerja berkolaborasi dengan Monome. Monome sendiri adalah sebuah bisnis dengan produk ramah lingkungan, yaitu 2-in-1 reusable bag dan charm bag yang memberikan practical value dan juga desain yang simple dan modern, sehingga cocok digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kalau kita beli produk dari Monome, kita sudah berkontribusi dalam pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan. Untuk info lebih lengkapnya, teman-teman bisa langsung cek di Instagram Monome @with_monome. Baik, jadi sebelum kita masuk ke sesi pertama webinar kita kali ini, yaitu sesi talk show, akan ada tata tertib yang ingin saya bacakan terlebih dahulu, dan juga untuk mohon menjadi perhatian teman-teman. Pertama, para peserta dilarang mengaktifkan mikrofon selama acara. 2, seluruh pertanyaan atau pendapat dapat disampaikan melalui kolom chat dan akan ditanggapi pada sesi Q&A. 3, participants yang menyalahgunakan kolom chat, yaitu mengandung unsur sara atau perkataan yang tidak senonoh, dapat dikeluarkan dari Zoom meeting oleh panitia tanpa pemberitahuan. Dan yang keempat, pada sesi terakhir akan dibagikan link untuk feedback form selama acara sebagai bukti presensi dan syarat bagi peserta untuk mendapatkan e-certificate. Itu aja untuk tata tertibnya. Dan sebagai informasi juga teman-teman, mungkin teman-teman di sini juga udah pada tahu bahwa pada hari ini kita kedatangan 2 speaker yang menarik-menarik banget untuk kita gali lebih dalam pengalaman dan ilmunya. Tapi kita akan membaginya ke dalam 2 sesi. Jadi sesi yang pertama kita akan mendengarkan terlebih dahulu dari speaker Kak Agatha Carolina, founder Moonstore. Nanti setelah sesi Kak Agatha Carolina ada sesi Q&A. Baru setelah itu kita mendengarkan speaker kedua, yaitu Bro Timothy Ronald, founder dari Ternak Uang. Oke, jadi itu aja. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung memperkenalkan kepada teman-teman semua speaker pertama kita, yaitu Kak Agatha Carolina. Jadi speaker pertama kita itu, Kak Agatha adalah seorang arsitek, mahir dalam bidang interior design, dan dia juga merupakan founder dari Moonstore. Moonstore sendiri adalah sebuah lifestyle retail company yang berfokus pada seni dan pakaian-pakaian casual. Nah, Moonstore tuh punya value-value yang bagus banget nih dalam bisnisnya. Jadi selain mempertahankan barang berkualitas tinggi yang berpenampilan bagus, Moonstore melangkah lebih jauh dengan cara memiliki cerita di balik setiap desain yang dibuatnya. Dan juga Moonstore ini bisa dibilang sebuah bisnis yang sustainable. Kenapa? Karena sudah didirikan sejak tahun 2008. Jadi sekarang tahun 2020 sudah berusia 12 tahun. Nah, dalam perkembangan Moonstore sampai sekarang, Moonstore sudah bisa berkolaborasi dengan brand-brand yang terkemuka. Di antaranya adalah menjadi official merchandise ataupun brand ambassador dari Google, dari Aqua, dari Unilever, khususnya dalam produk ice cream-nya Magnum. Lalu Moonstore juga berkolaborasi bersama Ismaya Life di event yang terkenal banget di kalangan generasi muda, yaitu event We The Fest dan Jakarta Warehouse Project. Moonstore sebagai official merchandise. Selain itu, Moonstore juga berkolaborasi dengan Blibli dan Marvel. Marvel yang memproduksi film Avengers. Jadi cocok banget kan Kak Agatha Carolina untuk membawakan materi sustainable business. Oleh karena itu, mari kita sapa bersama-sama Kak Agatha. Halo Kak. Halo. Selamat datang Kak di Gudang Kerja. Terima kasih sudah
menyempatkan waktunya untuk hadir dan berbagi di sini. Sama-sama. Jadi tadi kan saya udah mengenalkan Kak dikit ya tentang boleh nggak Kak dikenalin lebih dalam lagi Moonstore itu apa, udah didirikan sejak kapan? Oke. Sebelumnya aku mau berterima kasih buat Gudang Kerja yang udah ngundang untuk hari ini. Dan seru banget juga karena sharing dan ngobrol soal sustainable business gitu. Dari tadi yang udah dijelaskan, mungkin ada banyak juga yang belum tahu Monster itu apa. Jadi Monster itu kita bilangnya art clothing line. Dan benar, tadi kita udah didirikan dari 2008 dan it's been around for 12 years. Dengan didirikan oleh 3 orang, aku salah satunya, dan partner aku, Michael Kristianto dan Nicholas Yuda. Jadi di saat kita pertama memulai brand ini, kita udah langsung ngomongin job desk yang jelas gitu. Jadi job desk sendiri aku lebih sebagai marketing director, partner aku Michael Kristianto dia lebih sebagai creative director, dan Nicholas dia lebih sebagai operational director, jadi managing director. Dan dari situ kita langsung membicarakan lebih ke arah how to start this business gitu. Jadi bisnis ini tuh kita start bukan dengan capital yang besar dan kita berjalan organik banget gitu. Jadi dari awalnya kita hanya merambah di apparel, jadi kita awalnya cuma jualan kayak kaos-kaos, t-shirt, sampai sekarang saat ini kita udah bikin ekosistem sendiri gitu. Jadi kita bikin ini nggak cuma retail business, tapi juga service gitu. Jadi perjalanannya bisa dibilang cukup cukup ya up and down gitu. Jadi bukan yang kayak kita diinjek dana besar terus kita gedein, enggak. Jadi itu kita berangkat dari nol, pelan-pelan, bertahap sampai sekarang ini. Kira-kira gitu. Dan kalau mau tahu lebih lanjut mungkin bisa dilihat juga di websitenya www.heymonster.com atau Instagramnya @monster untuk lihat barang-barangnya Monster. Baik Kak. Jadi udah cukup lama ya 12 tahun. Saya ini penasaran Kak terkait Moonstore, kan udah berdiri cukup lama. Tadi Kak Gata juga bilang udah mengalami banyak ups and downs. Iya. Pada 2020 ini kan kita seluruh dunia mengalami sebuah fenomena yang dinamakan pandemi COVID-19 ini kan. Dampak terhadap dunia bisnis itu banyak yang tergerus pendapatannya, terjadi banyak PHK, banyak perusahaan bahkan kolaps. Mungkin yang saya penasaran tuh, kan ini udah berdiri 12 tahun Kak. Apakah pandemic COVID ini the lowest point of Moonstore, atau selama perjalanannya yang udah cukup panjang ini pernah ada juga yang bahkan lebih parah dari COVID ini? Sebenarnya khususnya untuk Monster ya, ini bukan yang terparah sih gitu. Jadi kita bisa bilang emang brand ini tuh survivalnya lumayan tinggi gitu, karena kita sempat kayak jualan hype banget terus jualannya banyak, tapi sempat juga kayak trennya turun terus benar-benar jualannya jadi lebih menurun gitu. Terus kita juga sempat ada kesalahan strategi yang berakibat ke akhirnya banyak banget dead stock, itu malah itu momen terparah kita kayaknya ya gitu. Dan nih kalau sekarang ini di COVID, di era pandemi, pasti semua bisnis impacted gitu, apalagi retail. Orang nggak banyak yang belanja baju, karena ya bagaimanapun kita cuma mostly saat PSBB kemarin WFH. Jadi orang nggak berpikir untuk beli baju gitu, untuk mereka keluar rumah kan. Biasanya orang beli baju karena dia ngerasa butuh jalan-jalan dan berpakaian untuk keluar rumah gitu. Jadi, tapi dari situ kita merasa kita cukup peka dan cukup cepat tanggap, karena saat awal-awal banget itu PSBB, kita langsung keluarin si masker gitu. Jadi saat itu belum banyak brand yang ngeluarin masker kain, reusable masker. Saat itu semua orang kayak masih pasti belinya yang kayak medical masker, cuma saat itu medical masker kan limited sekali ya, gitu. Dan saat itu harga medical masker yang lagi tinggi-tingginya gitu. Jadi kita pikir kayak oke, kenapa nggak kita justru shifting nih bisnis kita, kalau kita jualan baju terus, yang ada kita nggak akan jualan. Oke, akhirnya kita bikin produk baru yaitu masker, reusable masker, dan it turns out it saves us gitu. Jadi akhirnya malah kita jadi lumayan sales kita kebantu banget dari penjualan masker itu. Dan nggak cuma masker, kita juga bikin lebih kayak emang stay at home collection gitu-gitu. Jadi menurut saya sih di era ini tuh skill yang paling penting adalah skill adaptasi. Dan untungnya karena perjalanan Monster cukup udah up and down-nya cukup banyak, jadi kita lumayan mudah beradaptasi, dan itu yang kita rasakan di pandemi ini sih. Oke Kak, jadi kalau yang aku tangkep itu
poin penting adalah skill adaptasi, dan karena PSBB juga, Moonstore menangkap peluang dengan cepat, yaitu memproduksi masker. Oleh karena itu, udah ada bahkan sebelum COVID masa-masa yang lebih parah bagi Moonstore. Jadi mungkin seiring dengan bertambah usianya, dia udah lebih resisten terhadap krisis. Baik Kak, mungkin pertanyaan selanjutnya. Jadi kan karena COVID ini banyak pola kehidupan yang berubah Kak. Bagaimana sih cara ataupun strategi yang dilakukan Moonstore untuk beradaptasi dengan kebiasaan pasar yang baru Kak, yang berubah selama masa pandemi? Moonstore kan juga punya offline store Kak. Itu apakah ada perubahan yang baru dilakukan ketika pandemi ini? Kak, masih di mute. Boleh di-unmute dulu. Oke. Ya pasti ada sebenarnya. Dulu kita bisa dibilang di saat sebelum pandemi fokus kita tuh 50%. Jadi 50% offline, 50% online. Dan dulu toko kita tuh ada di Gunawarman, di atasnya Fujian. Nah, tapi di era pandemi ini pas banget juga di tahun ini tuh kita sewanya tuh habis gitu di Gunawarman. Dan malah menurut kita itu blessing in disguise gitu. Jadi karena sewa kita habis di saat pandemi. Ya of course kita nggak perpanjang karena ya pasti di masa pandemi orang nggak segitu banyak yang pergi ke toko gitu. Jadi lebih memperkuat lagi online presence kita. Untungnya emang dari dulu semenjak kita pertama buka Moonstore, kita tuh udah selalu menitik beratkan ke website gitu. Jadi website kita tuh udah ada dari kita baru bikin. Jadi bukan yang kayak pas pandemi kita baru kencengin, tapi emang udah ada. Cuma gimana kita ngemas dengan lebih baik lagi kayak experience orang belanja online itu gitu. Jadi untuk dibilang kayak benar-benar berubah, enggak, karena emang kita udah ada online presence itu, cuma lebih ke strategi marketing yang mungkin yang jadi lebih berubah, kayak kita benar-benar mendirect semuanya online gitu, jadi spend-nya juga lebih di ads di sosial media dan lain-lain gitu, jadi activitiesnya yang dulu misalnya tahun lalu kita bikinnya lebih ke event yang kayak tahun lalu kita bikin Humanize Us di Plaza Indonesia, tahun ini semua budget marketing tuh kita spend lebih ke arah online presence gitu. Jadi dari ads, dari macam-macam lah, dari masuk ke berbagai platform online juga gitu. Oke Kak, jadi kan tadi kita udah bicara banyak terkait Moonstore di masa pandemi ini Kak. Saya ingin mungkin tarik jauh ke belakang dulu ya Kak. Moonstore didirikan tahun 2008. Kan kalau nggak salah ya kakak kuliah itu tahun 2006 sampai 2010 kan? Betul, ya. Artinya kakak mendirikan Moonstore ini pas lagi jadi mahasiswa pertengahan itu, semester 4. Betul. Nah, ini kan mayoritas itu mahasiswa. Ya. Nah, boleh nggak kak bagiin, pas itu tuh ada apa sih kak sampai kepikiran untuk buat Moonstore? Kenapa pilih bidang clothing dan fashion? Kenapa nggak bidang yang Oke, jadi mungkin cerita dikit di tahun 2008 itu beda banget sama sekarang gitu ya, karena presence online tuh belum kayak sekarang, kayak local brands tuh belum se-strong sekarang gitu, kayak movement-nya. Jadi zaman dulu tuh 2008 tuh masih zaman-zaman distro ya, lebih kayak baju-bajunya tuh yang baju-baju distro gitu. Dan di saat itu kita ngelihat kayak sebenarnya nih kita di Indonesia tuh tempat produksi bagus dan murah gitu. Maksudnya sumber dayanya tuh ada banget dan tempat produksi tuh banyak yang murah. Cuma saat itu dulu orang tuh kayak belum se-proud itu gitu ya pakai baju lokal gitu. Jadi banyak kan orang masih belinya kalau zaman dulu tuh kayak lebih kayak ke baju-baju surf gitu kayak Billabong, apalah Point Break gitu kayak Roxy apa ya kayak zaman-zaman baju surf dulu gitu. Nah, cuma kita ngerasa kayaknya nih kita bisa kayak dulu ada juga Cheap Monday, Subi gitu ya, kayak itu yang menurut kita pricingnya mahal, kayak buat anak muda dulu, tapi orang akhirnya ngerasa, oh gue keren nih kalau pakai baju itu gitu. Nah, kita ngerasa kenapa kita nggak ngejar ke target market itu untuk brand lokal, karena saat itu belum banyak brand lokal yang ngejar harga lebih tinggi gitu. Saat itu sebenarnya awalnya startnya juga bisa dibilang spontan banget, kita juga nggak expect Monster bisa sampai kayak sekarang gitu, karena kita start tuh bertiga. Bertiga itu. Kenapa kita start? Awalnya cuma karena kita ngobrol-ngobrol. Teman aku ini si Michael itu dia kuliah di UPH, ambil desain DKV. Terus dia tuh jago banget gambar dan dia suka kayak gambar-gambarin baju-baju orang. Kayak misalnya
orang ngasih ke dia baju gitu, baju polos, gambarin dong, dia gambar, bagian bajunya dikasih 50.000 gitu. So aku bilang, Mike, lo ngapain lo gambar-gambarin baju orang dibayar 50.000? Lo sekali gambar, harga gambar lo cuma 50.000. Kenapa kita nggak gambar, kita scan, kita produksi gitu. Jadi lebih banyak lagi gitu. Jadi value gambar lo tuh lebih besar lagi daripada lo cuma capek sekali per baju digambar sendiri-sendiri gitu. Jadi cuma dari simple conversation kayak gitu, akhirnya it leads us tuh, iya ya udah ya kita coba research market, kayak ada nggak sih nih contoh reference nih kayak target market kita nih siapa sih? Oh, anak-anak kuliahan karena kita masih kuliah. Ya udahlah kita cari. Aku waktu itu kuliah di Bandung di Parahyangan. 2 partner aku di UPH. Jadi 2 partner aku itu akhirnya aku yang nyari tempat produksi karena di Bandung itu kayak lebih banyak tempat produksi yang murah untuk kaos dari ketidaktahuan sama sekali. Jadi kita bertiga masih kuliah, nggak ada background di fashion tiga-tiganya karena satu anak arsitek, satu anak DKV, satu lagi anak akuntansi gitu. Jadi ngerasa ya udahlah emang nggak ngerti apa-apa ya startnya dari nol. Awalnya kita dibohongin, jadi kita bikin produksi baju, kita produksi tuh satu bajunya kalau dihitung tuh sekitar 100.000 lah kira-kira. Terus kita jual 150.000 gitu. Ya udah. Nah, marginnya sebenarnya lebih dikit gitu. Tapi kita pikir nggak apa-apa lah, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kan kita gede ini brandnya pelan-pelan karena kita nggak tahu gitu. Jadi trial error banget. Nah, akhirnya kita jual segitu. Saat itu baju lokal kaos, karena kita bikinnya kaos. Kaos tuh dijualnya cuma 99.000 kalau baju distro. Tapi kita set price-nya 159.000. Jadi sebenarnya untuk price range kita aja lebih tinggi dibanding kayak kaos-kaos lokal pada umumnya. Nah, dari situ kita kasih lihat kenapa kita set 159.000 karena yang kita kedepankan adalah originalitas. Dulu zaman distro kan kebanyakan kayak brand distro kebanyakan ya nggak semuanya. Mereka banyak yang ngambil dari komputer, dari internet, terus langsung kayak di print aja gitu. Jadi nggak ada storytellingnya. Yang kita tekenin adalah kita menggunakan fashion ini sebagai kanvas dari art gitu karena dasarnya kita bertiga suka art. Jadi kita gambar dan fashion itu art itu ditranslate dalam bentuk fashion t-shirt gitu. Jadi setiap bajunya tuh ada storytellingnya gitu. Jadi ya seru banget sih startnya. Kenapa? Kan kita masih mahasiswa, nggak ada tuh ketakutan untuk kayak ya kalau nanti kita gagal gimana, ya udah emang kita juga saat itu memulai kita cuma chip in satu orang kecil-kecilan lah dari duit jajan kita. Kita juga bukan yang produksi sekali gede. Jadi pertama kita produksi kita coba bikin 2 artikel, 2 desain baju, satu artikelnya kita bikin 10 lusin. That's it. Kita jual. Kayak si Mike teman aku dia jual di UPH, aku jual di Unpar ke teman-teman gitu. Terus akhirnya untungnya itu kita pakai lagi untuk produksi lagi. Sampai akhirnya momen dimana kita masuk ke bright spot market gitu. Jadi dan saat itu kita ngelihat oh ternyata exposure terhadap local brands itu udah gede nih. Jadi ada bright spot market pertama saat itu. Jadi banyak banget kayak local brand yang ngumpul, terus banyak banget orang yang datang dan mengappreciate gitu. Jadi dari situlah maksudnya kita mulai kayak lebih pede dan lebih membesarkan ini as a business. Gitu. Baik Kak, saya tertarik tadi pas penjelasan Kakak yang jadi kan Kakak itu yang awalnya triggering ya. Nah, teman Kakak yang namanya Michael itu dia ngedesain baju seharga 50.000, dia baju orang dibayar 50.000, Kakak yang bilang kenapa nggak produksi sendiri aja. Iya. Lagi yang dia handle accounting-nya kan. Jadi kan sekarang topik webinar kita kali ini adalah sustainable business. Yes. Menurut Kakak seberapa penting sih perencanaan awal sebelum eksekusi produk, baik kita desain ataupun udah mulai produksi produknya, seberapa penting peluang untuk bisa mempertahankan sebuah produk yang dijual itu supaya bisa sustainable. Kira-kira Kakak kalau ngeluarin sebuah produk, Kakak proyeksikan ini bakal bertahan sampai berapa lama? Karena mungkin Kakak bidang fashion juga kan ada yang namanya siklus ya, orang lagi senang apa, terus nanti seiring dengan perjalanan waktu bisa berubah lagi senangnya apa. Itu gimana Kak? Kalau mungkin dalam fashion dan bisnis secara general. Ya, bagus banget sih itu pertanyaannya. Dan menurut aku tuh penting banget untuk kita, khususnya di era yang sekarang nih, pikir lebih dalam gitu. Karena kan everything sekarang lebih instant ya. Dengan adanya kayak social media, Instagram, dan lain-lain, untuk orang bikin brand, untuk orang bikin jualan tuh dipermudahnya sangat gitu.
Jadi sometimes orang jadi nggak memproses dulu, akhirnya jadi kayak lebih, karena prosesnya lebih mudah, jadi proses pikirnya mungkin nggak sedalam itu gitu. Jadi oke, jadi lebih apa ya? Jadi menurut aku sustainable business itu sangat penting gitu. Jadi kita nggak melihat membuat bisnis itu cuma dari tren saat ini. Platformnya kayak core value-nya itu apa gitu. Kalau kita kan sampai saat ini kenapa Monster masih ada 12 tahun menurut aku, karena yang kita bahas tuh sangat generik gitu. Mau trennya apa bisa kita translate ke dalamnya. Kita ngomong art clothing line, kayak art as a fashion gitu. Dan itu can be anything. Mau nanti temanya kita lagi ngomongin global warming kah, atau lagi kemarin tema-tema lagi streetwear banget, kita semua masih bisa merambah ke sana. Mungkin itu salah satu yang bikin kita bisa dibilang cukup sustainable gitu, karena big picture-nya kita secara konsep tuh cukup general gitu. Jadi kita bisa masih merambah ke banyak hal. Contohnya lagi kayak misalnya kita lihat gitu ya, brand yang lebih spesifik banget, mungkin dia untuk bertahan hidup lebih lama akan lebih sulit gitu. Kayak contohnya misalnya Anti-Social Club misalnya. Itu dulu sempat hits banget, sadar semua orang pakai baju itu gitu. Tapi karena yang diangkat mungkin satu hal itu, akhirnya pas dia turun lebih cepat gitu. Beda banget misalnya sama Uniqlo misalnya. Uniqlo lebih kayak sustainable karena dia sebagai brand dia lebih generic, dia ngambilnya comfort, dia ngambil simplicity-nya. Terus ya udah dia bikin itu kayak menjadi kebutuhan, jadi needs gitu. Orang kayak butuh aja beli baju-baju polosnya Uniqlo misalnya gitu. Dan itu menurut aku kayak harus banget dipikirin, direncanain dari awal. Jadi di saat mau memulai brand, kalian udah harus bikin tuh kayak research-nya apa, target marketnya siapa, terus apakah target marketnya cukup besar, apakah ini bisa, kalau target marketnya tidak cukup besar, apakah brandnya bisa bertahan lama gitu. Terus ya balik lagi kayak ke konsepnya apa, value yang mau dia bawa apa, apakah nanti ini bakal kayak dapetin kayak personal feeling ke customernya gitu. Gimana caranya supaya orang relate dan tetap beli brand itu gitu. Jadi research di depan itu penting banget gitu untuk bikin bisnisnya sustainable. Nah, benar tuh. Saya setuju banget, Kak. Itu sangat penting. Dan tadi di awal banget, Agatha juga sempat singgung soal ekosistem. Yes. Dimana mungkin salah satu key aspek dalam menjalankan sebuah bisnis yang sustainable adalah ekosistem. Jadi bisnis ini bisa masuk ke semua kalangan dan bisa masuk di era apa aja. Nah, jadi mungkin saya ingin tanyakan Kak, Moonstore ini kan dikatakan dia ingin membantu artis-artis yang emerging, baik lokal maupun internasional kan. Nah, sedangkan kalau artis-artis yang emerging itu jumlahnya sangat banyak, dia punya peran dan punya keunikan kekhasannya masing-masing. Gimana cara kakak dalam segi bisnisnya untuk mentranslate kekhasan dari artis-artis yang emerging ini untuk bisa sesuai sama produk yang Moonstore inginkan? Yes, itu kurasi. Dan kalau sebenarnya ngomongin ekosistem, menurut aku ini menarik banget gitu ya. Aku share sedikit sih. Jadi kenapa kita ngomongnya ekosistem gitu? Karena dalam satu ekosistem itu ada kayak satu putaran yang saling mensupport gitu. Kita sebagai brand itu kita bilang kita kan retail. Jadi yang kita jual adalah produk. Nah, produk kita ini nggak akan bisa jualan kalau kita nggak ada produksi gitu. Jadi sebagai satu brand itu menurut aku kita harus bisa menghandle dari titik awal produksi sampai terjual. Nah, dari produksi sendiri adalah brand, produksi. Nah, jadi kita pegang juga nih. Jadi kita pegang production. Sekarang ini kita udah punya production sendiri kecil-kecilan yang udah kita sub gitu. Jadi productionnya ini mensupport brand. Lalu kita juga punya yang tadi kamu udah bilang emerging artist. Kita build community karena kalau tanpa kita punya komunitas itu, as a brand kita nggak akan strong. Komunitasnya itu yang kita angkat karena kita art clothing line adalah emerging artist. Dan dari awal kita ada itu di tahun 2008, emerging artist kita udah banyak banget yang kerja sama kita. Yang dulunya emerging artist kita, sekarang udah jadi artis-artis terkenal banget gitu. Kayak Stereoflow, Muklai gitu. Mereka udah very well known in this industry gitu. Dan kita seneng banget gitu. Jadi kita ngelihat banget perkembangannya mereka. Dari dulu mereka kayak titip produksi ke kita produksiin. Sampai sekarang mereka udah jadi kayak benar-benar seniman-seniman yang ya levelnya udah tinggi banget gitu. Jadi
that's ecosystem gitu. Jadi kita bikin sampai ada komunitasnya, fanbase-nya, kayak customer marketnya siapa aja gitu. Dan juga kita juga bikin juga nggak cuma produk, jadi kita bikin juga service sekarang. Kenapa service? Jadi di saat ini seperti pandemi nih, kita kena hit gede banget. Jualan produk tuh lebih susah. Jadi kita tuh selalu punya yang namanya yang tadi kayak kita bikin merchandise. Tadi udah di-mention di introduction, kita selalu bikin merch gitu. Kita bikin merch untuk DWP, untuk WTFK, atau bahkan untuk kayak brands, untuk Disney, untuk Google. It's part of our service gitu. Jadi di saat produknya lagi turun, service kita naikin nih. Jadi kita punya desainer-desainer hebat in-house kita. Jadi kenapa nggak kita juga bikin kayak ini jadi kayak design house gitu. Jadi kita developing merchandise untuk brand-brand itu gitu. Jadi itu saling support satu sama lain and it builds ecosystem. Kalau tadi pertanyaannya gimana caranya supaya brand artis-artis dengan style banyak itu tetap relate dalam satu Monster? Menurut aku karakteristik Monster adalah ya kita art clothing line, we as a platform. Pasti untuk kita memilih artis mana yang diproduksi itu melalui proses kurasi kita. Jadi yang menurut kita masih cocok juga dengan karakteristik Monster gitu. Jadi ya kita juga tidak memberikan kayak benar-benar guideline, ya kita open banget untuk mau desain apapun. Cuma mungkin orang juga melihat Monster kayak apa dan mereka menginterpretasikan gitu. Jadi seru-seru banget juga. Kayak terakhir kita bikin masker competition, itu seru banget juga. Jadi kita bikin kayak 30, kita beli 30 terus kita bikin competition online di Instagram gitu. Jadi akhirnya terpilihlah 5 yang diproduksi dengan karakteristik yang beda-beda. Jadi that ecosystem support us dan menurut kita ekosistem itu yang membuat kita sustain sampai saat ini gitu. Oh ya Kak, jadi kalau mungkin saya boleh bahasakan lagi, selain berpikir dalam produk bisnisnya, apa yang bisa didapatkan dari market yang emang lagi tumbuh subur di Indonesia, Moonstore juga memikirkan apa yang bisa dikontribusikan, yaitu bagi emerging artist juga. Yes. Jadi it's reciprocal ya hubungannya, harus berpikir reciprocal. Nah Kak, tadi kan udah sempat dibacain juga kan itu brand-brand yang pernah collab sama Moonstore, bahkan itu kan udah brand hebat tuh Kak. Boleh diceritain nggak Kak, apa kolaborasi pertama yang menurut Kak Agatha itu paling wow di Moonstore? Pernah nggak sih kayak Kak Agatha, kan ini dari kecil dulu kan, dari 2008, dengan perkembangannya, kapan Moonstore collab dengan brand yang besar dan menurut Kak Agatha ini wow dan sangat expand Moonstore? Ya, jadi menurut kita salah satu momen di mana akhirnya kita dapetin recognition gitu ya, untuk kayak collaboration with the brand ya, untuk yang ininya. Itu adalah waktu itu sebenarnya awal-awal kita tuh awalnya kenal sama Ismaya tuh juga lumayan lucu gitu. Jadi dulu itu kita sempat diajakin bikin fashion show di Blowface. Terus pas kita mau fashion show itu sebenarnya ada 2 brand dan brand kita tuh belum apa-apalah, masih awal banget, kayak masih event baru setahun berdiri dan masih bajunya juga dikit banget. Tapi kita pede aja udah bikin aja lah di Blowface gitu kan sambil party-party. Ya udah. Terus akhirnya karena kita memberanikan diri dan di saat itu acaranya sebenarnya hampir gagal tuh. Karena waktu itu lagi ada insiden yang ada kayak syuting di BF itu. Dan akhirnya acaranya mau gagal, akhirnya brand yang satunya tuh nggak mau perform, nggak jadi gitu. Dia bilang kayak dia takut dia jadi nggak mau ngisi acara. Akhirnya tinggal brand kita dan kita diberikan kayak opsi, lu mau lanjut apa nggak apa-apa kok. Tapi kita lanjut. Kita pikir nggak apa-apa, udah lanjut lah, kita berani kok, yuk kita sama-sama, kita bisa lah, aman gitu. Dan dari situ we gain trust from them gitu. Dari situ mereka ngajakin kita, ya udah nih bagus juga nih brandnya ya, kalian bisa produksi ya, bisa. Ya udah, yuk kita bikin nih, lagi mau bikin waktu itu DWP, bahkan namanya belum Jakarta Warehouse Project, masih kayak apa ya, aku lupa lah namanya gitu dulu. Terus akhirnya dibilang kayak gitu, kita bilang mau nggak nih bikinin merchandise, kita mau bikin kayak music festival nih, kayak acara-acara EDM gitu, kayak oh ya udah boleh dah kita produksiin. Dan saat itu belum sebesar sekarang gitu, jadi marketnya juga kita build bareng tuh gitu. Kita ikut, ya yang datang juga masih dikit tuh, kayak paling cuma 1.000-2.000 ya kayaknya. Kita bikinin, oke, ternyata animonya gede. Tahun depannya diajakin lagi, bikin lagi, animonya makin gede. Sampai terakhir kali kita DWP itu, DWP tahun lalu,
kayak kalian mungkin tahu sendiri DWP ramenya kayak gimana sekarang, yang datang udah ratusan ribu orang. Dan even merch kita, untuk tiap kali kita jualan merchandise di DWP, itu tahun lalu kita jual 8.000 kaos dalam waktu 3 hari gitu. Dan menurut kita tuh kayak selalu wow lah, DWP tuh selalu salesnya wow, karena itu tuh bener-bener momen event itu tuh momen yang nggak bisa nggak bisa ditandingin gitu, karena tuh euphoric kan, orang datang untuk kesana dan beli merch gitu, karena it's part of the journey-nya mereka, dan itu salah satu apa yang mereka bisa bawa dari event itu. Jadi buat kita as a brand dan official merchandise, jualan di DW itu udah paling kacing banget lah gitu kayak. Jadi padahal itu semua berangkatnya ya cuma dari itu, cuma dari satu event kecil di Blowfish, fashion show dengan baju seadanya. If kita mau fashion show sebenarnya baju apa sih? Baju kita kan t-shirt ya gitu, dengan baju seadanya, pede aja, dan akhirnya building relationship with the owner gitu, dari yang punya BF, dari yang punya Ismail. Akhirnya dia bikin Ismail Life, dan Ismail Life bisa sesukses sekarang. Itu ya kita saling mutualisme lah, jadi kita saling support gitu. Oke Kak, jadi kalau saya boleh kasih satu kata nih yang udah menggambarkan perjalanan Moonstore dari awal, itu mungkin kata berani Kak. Kenapa? Karena tadi dibilang pas Kakak masih di Bandung, nggak tahu soal bisnis fashion itu gimana, tapi berani cari konveksi, berani cari produksi baju. Terus yang kedua, saat kerjasama dengan Ismaya, di mana ada 2 brand mau perform di fashion show-nya, salah satu brand walk out, tapi Moonstore nggak walk out, dia tetap berani. Jadi mungkin satu kata itu berani. Baik Kak, jadi mungkin saya udah cukup banyak nanya nih Kak, karena saya juga masih wow dengan Moonstore. Jadi sekarang kita langsung masuk sesi Q&A aja bersama participants. Jadi untuk participants, teman-teman, kalau ada yang mau ditanya, bisa langsung di chat aja di kolom chat Zoom. Nanti saya akan langsung membacakan pertanyaannya selama masih memungkinkan durasinya. Dan ini udah ada satu pertanyaan Kak, dari Robert. Kak mau nanya, kalau di saat mulai bisnis, supaya jalan pasti butuh sales. Jadi gimana strategi yang bisa dilakukan di saat mulai bisnis, salesnya bisa banyak? Lalu gimana, itu pertama. Kedua, gimana caranya supaya bisa build ekosistem sendiri? Mungkin yang dia maksud tuh build ekosistem dari nol. Dan yang ketiga, gimana, ya itu Kak, 2 aja pertanyaannya dari Robert Sanjaya. Terima kasih. Oke. 1, sales. As a brand, karena kita jualan produk, pasti ujung tombaknya sales. Karena kamu mau bikin baju sekeren apa kalau nggak bisa dijual, ya ngapain gitu kan? Itu bukan kita bukan bisnis, berarti bukan kayak jualan produk. Berarti kalau kamu intinya mau pas di saat kita mendesain, kita juga harus tahu tadi, research dulu marketnya siapa. Jangan kamu ngedesain sesuatu yang kamu nggak even tahu mau dijual ke siapa. Once you know your target market, it will be easier for you to sell gitu. Jadi kayak misalnya saat itu kita pertama bikin Moonstore, kita bikin yang tadi baju, kaos tuh sangat generik. Jadi kita tulis kayak target kita dari umur 15 sampai 40 gitu. Dan kaos, semua orang bisa pakai kaos gitu. Bapak-bapak umur 40 pun bisa pakai kaos buat dia di rumah mungkin, atau enggak buat dia weekend gitu. Jadi know your target market and believe in your product gitu. Di saat kamu believe sama produk kamu udah pas bikin pasti kan udah research, melakukan semua research, konsep dan lain-lain. Berarti kamu pasti bisa menjual itulah gitu, karena kamu tahu nih apa sih yang sebenarnya alasan kamu membuat brand itu, kenapa kamu bikin produk itu, dan that thing is your marketing tools gitu. Kayak dari itu kamu harus bilang kayak, beli dong nih barang gue very original, kita gambar sendiri, punya storytelling. It's like you're purchasing art when you buy our t-shirt kayak gitu. Jadi apanya itu yang alasan kamu membuat brand kamu itu yang bakal menjadi strongest marketing point kamu. Itu kalau untuk sales. Second tadi apa ya? Ekosistem. Ekosistem. Kalau ekosistem sebenarnya aku tadi udah cerita. Jadi for start, it's gonna be a bit hard to build ekosistem, karena menurut aku pasti to start you just need to be brave kayak tadi, kayak ya udah berani dulu aja, start dari satu titik gitu. To build ekosistem it takes proses lah gitu ya. Jadi kayak kita Moonstore pertama kita bikin, kayak tadi aku bilang, aku bahkan nggak tahu tempat produksi. I don't even know kayak any artist gitu. Tapi kayak start aja dulu. Di saat kamu udah start, kamu tahu what you need. Dari situ kamu baru build ekosistem kamu. Karena menurut aku tiap brand itu pasti needs-nya beda-beda.
brand aku adalah, karena aku yang angkat art adalah, we need community, we need kayak emerging artists to support us, we need production, semua yang kita butuh itu baru yang akan kita pakai untuk building our ecosystem. Tapi kalau dari pertama aja kamu kayak udah takut dan terlalu banyak kayak bingungnya, nanti malah nggak jalan. Jadi jalan dulu aja. Oke, semoga terjawab ya pertanyaan dari Robert Sanjaya. Yang kedua ada pertanyaan dari Ahmad Naufal Nafis. Jadi supaya singkat aja, mungkin inti dari pertanyaannya adalah gimana kakak bisa menciptakan pelanggan setia dan gimana kakak bisa mempengaruhi customer supaya mereka mau repeat order. Karena kan seiring dengan berjalannya waktu pasti ada yang namanya saingan. Tuh Kak, pertanyaannya. Yes. Ya itu kayak brand presence tuh penting sekali. Dan bersyukur banget kalian karena di era sekarang itu lebih gampang lagi untuk memperlihatkan brand presence. Ada yang namanya social media, ada yang namanya events gitu ya. Jadi kalian bisa mengkomunikasikan brand kalian dengan dua arah saat ini gitu. Kayak saat sekarang kita Instagram lah gitu ya, sangat very. Yes. Udah nyambung kan? Ya. Nah, oke. Ya tadi yang ekosistem itu gitu. Bukan ya, tadi udah bukan ekosistem, fanbase ya, build market ya. Yeah. Yes, itu gitu. Jadi brand presence very important. Bahkan kalau kalian lihat ya sekarang cara komunikasi itu penting banget. Kalau kalian lihat kayak mungkin Instagram akunnya Netflix gitu, atau Instagram akunnya siapa, banyak lah ya yang pakai even pakai kata panggilannya, mereka bahkan kasih gitu, kayak kasih dipikirkan banget tuh dari kata panggilannya apa, adminnya pakai mimin lah apa gitu-gitu tuh, kayak it's very important to build interaction. Karena di saat kamu udah build interaction itu, kamu punya personal relationship dan ngerasa kayak mungkin kayak adminnya Netflix gitu misalnya di Instagram, orang jadi tertarik banget. Padahal orang cuma ngomongin film yang orang juga udah tahu gitu, film di Netflix, tapi jadi menarik karena jadinya two way communication. Jadi communication di era ini menurut aku sepenting itu gitu. Jadi untuk kamu build kayak loyal customer, you need to really understand who your audience is gitu. Jadi kamu tahu cara berbahasanya. Misalnya marketnya contohnya anak-anak muda gitu, tapi ngomongnya kayak formal banget, mungkin malah nggak attach dengan mereka gitu. Jadi bener-bener know your market, dan brand presence kalian harus kuat gitu. Kalau saat ini ya kuatin online intinya, social media, bikin kayak even bikin Insta story, bikin kayak interaction dengan orang-orangnya gitu. Jadi bahkan kalau bingung bikin poll kah, bikin apa supaya kamu tahu apa sih sebenarnya yang orang pengen gitu. Oke Kak, jadi untuk mengkonklusi yang tadi, untuk pertanyaan yang tadi, 1 brand presence, 2 ekosistem, 3 komunikasi. Yes. Oke, ini ada pertanyaan lagi Kak. Banyak banget Kak sebenarnya kalau dilihat di kolom chat. Cuman ini saya gabungin 2 pertanyaan ya Kak. Dari Tasya Theodora dan dari Adrian Junaidi. Mereka bertanya, cara membangun teamwork gimana supaya berjalan dengan lancar? Kalau ada beda pendapat, gimana cara menghadapinya? Mungkin dalam konteks 3 partner kakak itu yang tadi ya, yang dan 1 lagi accounting. Terus ini ada 1 pertanyaan, ini terserah kakak sih mau jawab atau enggak. Kak mau tanya, pembagian kepemilikan itu gimana Kak? Apakah rata bagi 3 atau baginya ada 1 yang lebih dominan? Gitu. Yes. Yep, oke. Jadi 1 tadi, apa tadi yang pertama ya? Sorry, jadi skip. Kalau ada perbedaan. Teamwork, ya. Jadi teamwork itu menurut aku penting banget untuk dibahas semua dari depan. Kayak semua kepahitan bisnisnya itu dimomongin dari depan. Dan sebenarnya kalau bisa, tapi tergantung scope bisnisnya pasti beda-beda. Kalau di Monster, yang tadi aku bilang, dari pertama kita udah pisahin job desk. Jadi antara job desk aku dan partner-partner aku tuh beda gitu. Jadi kita nggak saling sikut-sikutan dan nggak saling saling nyalahin gitu, malah saling supporting. Jadi di saat dia udah bikin desain, udah bikin produk, gimana caranya aku bisa marketingin itu gitu, dan atau gimana caranya si partner aku tuh bisa memanage ini semua gitu, manage building timnya, staff dan lain-lain. Jadi know your job desk. Job desk tuh penting banget untuk di breakdown dari awal. Bahkan kalau misalnya nanti timnya udah lebih gede, harus bikin KPI. Jadi ada key performance indicator-nya. Apa sih sebenarnya untuk mengukur
apakah lu perform atau enggak sih, even as a partner gitu. Kita harus saling tahu apakah kamu perform atau enggak gitu. Jadi it's not subjective. Itu yang bisa menghindari kita dari problem dan dari kayak dari problem, itu yang bisa menghindari kita dari problem dan dari kayak saling nyinyir ibaratnya. Jadi be very objective about it, bahkan write it down gitu. KPI-nya apa per orang gitu. Terus kalau untuk building a team, ya balik lagi kayak kalian harus tahu kalian kebutuhan needs dari brandnya apa. Apakah butuh designers berapa orang, butuh apa. Tapi head-headnya ini dulu yang harus benar gitu. Jadi head selaku kayak directorsnya kalian harus cukup strong gitu dan tahu kayak mau diarahin kemana anak-anaknya gitu. Intinya ya itu sih very objektif aja. Kalau dalam bisnis ya profesional, walaupun kita bertiga sahabat baik, teman main, kita bisa tuh kayak di meja saling kayak nggak bisa nih kayak ngomongin semua pahit-pahit, tapi begitu kelar ya udah duduk nongkrong gitu, kayak bisa sesantai itu karena ya menurut kita be professional aja gitu. Jadi jangan nggak enakan. Oke Kak, jadi ini ada pertanyaan, ini sebenarnya banyak banget, tapi karena kita terbatasi oleh durasi juga, mungkin saya membatasi kepada teman-teman, saya akan tampung lagi 3 pertanyaan terakhir ya. Tapi tinggal 2 nih, karena satu lagi saya mau bacain bentar lagi. Jadi tinggal 2 pertanyaan. Ini sebenarnya berhubungan sama yang tadi Kak, yang barusan Kakak jelaskan. Dia nanya, kalau misalnya kita mau buat suatu brand, pasti kan butuh orang yang kompetensinya beda-beda, kayak tadi bisnis, desain, accounting. Nah, saya bertanya, gimana cara kita menemukan orang yang tepat di luar sana untuk bisnis kita? Ya pasti kalian harus tahu dulu. Jadi misalnya if you want to start your brand alone gitu ya, kamu tahu what is your strength gitu. Kayak misalnya kamu jagonya ngedesain, tapi kamu sebenarnya nggak bisa manage bisnis, atau nggak bisa do kayak even akuntansi gitu, nggak ngerti finance. Ya udah, then you have to find partner yang bisa itu gitu. Karena sebenarnya menurut aku bisnis itu terdiri pasti finance kayak harus lah ya, karena namanya bisnis apa pasti semua hal berhubungan dengan uang gitu. Kedua, marketing tuh pasti mau produk apapun butuh marketing. Yang ketiga ya produknya sendiri, tergantung produknya apa. Kayak misalnya kalau misalnya aku di arsitek nih, dan I need architects gitu, yang kayak itu menjadi core saya ya arsitek gitu. I need designers. Marketing mungkin secondary, kalau misalnya designers ini udah strong enough, then I can sell gitu. Maksudnya bisa lebih pede dalam kayak jual. Itu bisnis model yang sangat beda. Di saat aku ngejalanin Bite sama ngejalanin Monster, it's very different. Karena satu service, satu lagi produk gitu. Jadi understand your business dulu. What is the business gitu intinya. Then you can find partnersnya yang apa yang sesuai. Oke Kak, jadi mungkin untuk bisa jelasin dengan bahasa kita juga, kita harus punya kompetensi di bidang kita tersendiri dulu. Kompetensi itu harus bagus, harus tinggi, supaya kalau kita keluar sana, kita ketemu juga dengan orang-orang yang kompetensinya tinggi di bidang-bidang lain. Yep, betul. Karena kan juga ada singgung soal Bite Studio nih. Jadi informasi aja teman-teman, kan tadi udah dijelasin juga bahwa Kak Agatha ini juga merupakan arsitek. Jadi sangat bisa membagi antara dunia arsitek, antara Moonstore, menurut saya itu hebat Kak. Thank you. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Fatih Hidayat. Moonstore kan sudah 12 tahun jalan nih, dan ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Moonstore kan sudah jalan 12 tahun. Gimana caranya agar produk tetap update dengan perkembangan zaman? Mungkin kayak yang tadi Kakak udah bilang soal research itu penting ya? Yes. Yep, bener. Jadi balik lagi research, kayak keywordnya mungkin yang tadi aku bilang adaptatif gitu ya. Jadi harus mudah beradaptasi. Seperti misalnya sekarang, honestly market retail tuh lagi drop banget lah ibaratnya. Karena orang ngerasa nggak sebutuh itu untuk dia beli baju lagi gitu. Karena mungkin orang udah keluarnya udah nggak sesering dulu. Dan kita lihat trennya apa sih sekarang? Oh, tren sekarang orang sukanya hidup sehat gitu ya, orang suka olahraga, orang suka lari, sepeda. Kita lagi bikin cycling wear gitu, jadi kita akan jual jersey kita. Kan banyak banget sekarang market orang-orang yang sepedaan, jadi kita pengen ngejar itu. Dan brand baju sepeda itu yang lokal belum terlalu banyak kan kayak ya brand-brand luar yang mahal banget harganya gitu ya. Jadi jersey kalau brand luar kayak Rafa atau PNS gitu kan harganya udah yang pasti di atas 1 juta
mahal kan, dan nggak semua orang bisa afford itu. Jadi menurut kita target market kita itu anak-anak muda, mungkin untuk bisa beli baju itu butuh effort lah. Kenapa nggak kita bikin baju jersey yang affordable dengan karakteristik Monster gitu. Dan kita bakal launching itu soon di Desember, jadi di Desember tengah, jadi stay tune. Siap, Kak. Oke, Kak. Jadi karena sesi Q&A kita udah hampir berakhir, mungkin sebagai penutup juga dari Kakak, saya ada pertanyaan terakhir, Kak. Yap. Tips dan trik apa yang bisa Kakak berikan kepada generasi muda yang sedang menjalani suatu bisnis di masa pandemi? Mungkin sebagai tambahan, apakah Kakak ada tips bagaimana cara bergaul, mungkin buku-buku apa yang harus kita baca, video-video seperti apa yang harus kita tonton? Itu, Kak, sebagai penutup mungkin apa tips dan triknya? Ya walaupun ya kita di era pandemi gini, aku tahu pasti kita social interaction kita lebih limited gitu ya. Mungkin nggak segampang itu juga kita dapetin koneksi ke orang gitu atau gimana. But jangan nyerah gitu, dan kita tetap hidup. Untungnya saat pandemi ini tuh terjadi di era digital udah maju banget. Jadi kayak contoh kayak gini, ikutan webinar, dapetin ilmu tambahan, dengerin dari kayak pengalaman orang, dapetin kayak networking lagi ke orang-orang lain gitu, ikut acara-acara online, terus kayak contohnya banyak lah yang bisa dilakuin secara online gitu, kayak kencengin lagi kayak emang personal branding kamu sendiri mungkin di social media kamu gitu, kalau if you want to build a business. Dan itu pasti bisa kepake banget nantinya, baik ini udah pandemi lewat pun gitu, karena kita udah hidup di era digital kan. Jadi digital presence kita as a personal, emang mungkin as a brand harus dikuatin lagi, karena ya we'll never know sampai kapan pandemi ini bakal ada, hopefully soon berakhir. Tapi kalau di saat kayak kita terlimitasi oleh physical things gitu, kayak misalnya kita physically distance, tapi mungkin dengan kayak bahkan kamu nggak kenal sama aku tadinya, cuma kamu lihat presence aku di social media maybe gitu, atau di LinkedIn atau dimanapun itu gitu, dan itu bakal menjadi networking lagi, kita bakal terconnect oleh itu gitu ya. Mungkin kita nggak bisa ketemu langsung sekarang dan kita nggak saling kenal, tapi kita bisa connected gitu. Makanya jadi jangan dilihat kayak misalnya profesi ini kayak apaan sih, sampai kapan sih ini, nggak usah gitu, kayak take the positive side. Ya udah, kayak pakai aja, pergunain semua yang bagus, yang whatever that makes you and your business grow, pakai gitu. Jadi nggak usah kayak jadi kayak jaim-jaim, minder, sok-sok indie, nggak mau main ini itu, jadi nggak usah lah gitu. Kayak yang penting tahu your value apa dan pakai aja itu. Jadi take the positive things gitu. Dan kalau untuk pandemi ini menurut aku ya semua lagi susah emang, jadi jangan nyerah gitu. Kayak emang hebatnya mungkin karena kalian lagi mahasiswa, kalian dihadapin dengan kondisi kayak gini, ini bakal kasih kalian time to think, dan ibaratnya semua hal tuh lagi ke-restart dari nol. Jadi kalau mau positif, this is your opportunity gitu, karena even orang-orang yang tadi udah tinggi banget posisinya, mereka drop juga, kayak kita lagi di restart lah gitu. Jadi then we will start on same level lagi gitu, tapi mungkin dengan experience mereka lebih, but kalian juga bisa gitu, karena ibaratnya banyak banget, aku punya teman brand banyak banget, yang brand yang udah sejadi itu bisa drop sampai bangkrut, tutup tuh banyak. Dan mungkin buat kalian sekarang pas kalian lulus, this is your opportunity to start something new, dari restarting semuanya dari awal. Gitu. Thank you, Kak. Sangat insightful banget tadi sharing-sharingnya. Jadi mungkin saya ingin wrap up diskusi kita selama kurang lebih 1 jam ini, di mana Moonstore sebagai sebuah bisnis yang sustainable, dia punya kiat-kiat untuk menjadi sustainable. Yang pertama, dia selalu berusaha untuk menangkap peluang. Seperti ketika kita baru pandemi, ketika yang lain belum aware bahwa akan ada demand yang tinggi soal masker, dia langsung tangkap peluang itu, sehingga hal tersebut juga yang mungkin menyelamatkan Moonstore secara financial dalam krisis ini. Kedua, sekarang kita hidup di zaman yang serba instan, semuanya serba gampang, dan virtual sudah sangat berkembang. Jadi kita harus bisa utilize websites dan virtual presence supaya kita bisa adaptasi dan bisa reach out lebih banyak orang untuk bisnis kita. Lalu untuk bisa mempertahankan sebuah bisnis yang sustainable, ada 3 poin, ada 3 key factor menurut Kak Agatha. 1, brand presence, 2, ekosistem, 3, komunikasi. Dan dalam membangunnya itu,
kita jangan hanya berpikir apa yang kita dapat, tapi kita juga berpikir kita kontribusi apa nih untuk industrinya, untuk Indonesia apa yang kita dapat kontribusikan. Dan mungkin sebagai wrap up penutup, satu kata, saya tetap stick pada pendapat saya untuk Moonstore, yaitu kata berani. Jadi jangan pernah menyerah, tetap berani. Nobody will never know bisa jadi sehebat ini. Jadi mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Agatha atas sharingnya, atas ilmu-ilmunya, semoga dapat bermanfaat. Nah, dan terakhir nih sesinya, saya boleh nggak minta kepada participants untuk bersama-sama menghidupkan kameranya, karena kita ingin foto bersama-sama. Boleh kepada teman-teman? Thank you semuanya. Semoga bermanfaat. Selamat weekend. Sehat selalu ya. Thank you. Nah, jadi itu tuh teman-teman, sesi pertama dari webinar kita kali ini. Hebat banget kan speaker pertama kita, seorang perempuan, sudah memulai bisnisnya sejak tahun 2008 di bangku kuliah seperti kita, bisnisnya sustain sampai 2020, udah 12 tahun. Dia juga kuliahnya arsitek, dan dia nggak meninggalkan core competence dia di bidang arsitektur, masih bekerja sebagai arsitek sekarang. Dan kalau nggak salah juga dia seorang dosen, dan juga merupakan partner di salah satu brand restoran Itulah speaker pertama kita. Baik, jadi mungkin karena ini sudah selesai sesi pertamanya, kita akan langsung masuk sesi kedua, kecuali dari panitia Gudang Kerja ada dikasih izin break. Gimana? Dari Gudang Kerja? Oke. Bro Timothy Ronald ada? Halo. Halo bro. Cek, kedengaran suaranya? Kedengeran. Oke. Jadi sebelum bro kasih pemaparan, saya ingin memperkenalkan dikit, membacakan profil bro sedikit. Ya. Jadi sesi kedua ini sama seperti sesi pertama tadi, akan ada pemaparan dari bro Timothy Ronald dulu, dan di akhir sesinya tetap ada Q&A. Nah, jadi Timothy Ronald ini siapa sih? Jadi dia adalah generasi muda yang energetik, pemuda, laki-laki, usianya 20 tahun. Dia juga merupakan co-founder dari Ternak Uang, sebuah platform komunitas edukasi finansial yang memberikan literatur investasi kepada membernya. Sekarang kalau nggak salah udah 15.000, tapi kalau udah lebih lagi, udah meroket lagi, nanti silakan dikoreksi ya. Tapi Ternak Uang itu punya misi, yaitu mencetak 10 juta investor baru di Indonesia. Baik, jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut speaker kedua kita, Timothy Ronald. Halo bro. Jadi perkenalkan, nama gue Timothy, jadi gue selaku co-founder di ternakuang.id. Mungkin udah dijelasin tadi, ini by the way boleh open, ini nggak, buka presentasi boleh? Silakan bro, boleh. Oke. Jadi gue cek semuanya, kelihatan nggak? Aman? Udah. Oke, jadi topik yang akan gue bawain pada webinar kali ini adalah gimana caranya kita bisa thriving ibaratnya, bisnisnya di tengah-tengah pandemi. Karena Ternak Uang sendiri itu adalah bisnis yang gue bikin justru di saat pandemi. Jadi singkat cerita, sebelum gue bangun Ternak Uang ini, gue punya bisnis yang namanya advertising agency. Jadi advertising agency gue itu di saat COVID itu sangat terpukul, karena klien-klien gue rata-rata hampir semuanya itu nggak ada yang bayar lagi retainernya. Jadi gue decide bahwa gue harus start a new business. Jadi ini benar-benar bisnis yang lahir karena pandemi COVID. Jadi gue akan sharing ke kalian juga gimana ibaratnya caranya gue bangun startup yang dari 3 bulan itu udah dibidik sama beberapa venture capital yang paling besar di dunia. Nah, jadi sebelum kita mulai lebih lanjut, gue pengen tanya ke kalian dulu. Menurut kalian apa sih sebenarnya uang itu? Jadi ini mungkin kalian boleh pikirin sedikit, uang itu apa sebenarnya? Ini mungkin nggak nyambung sama topik ya, tapi di belakang kalian akan ngerti kenapa gue bawa ini. Jadi uang itu menurut kalian pasti mungkin alat tukar kan? Jadi untuk beli barang, untuk beli handphone, beli dompet dan lain-lain. Tapi uang itu sebenarnya hanya perceived value. Contohnya, kenapa harga roti itu 10.000? Karena market itu mau bayar roti itu 10.000. Contoh, misalnya kalian beli ini deh, card holder misalnya di Mangga 2.
harganya mungkin bisa 30.000. Tapi kalau kalian beli Gucci, itu harganya bisa 2-3 juta. Kenapa? Karena perceived value market Gucci itu harganya segitu. Jadi apakah bahannya ini worth segitu? Ya kita nggak tahu produksi berapa. Tapi yang kita pasti tahu itu adalah perceived value yang dibuat sama market. Jadi kalian harus tahu ini, kalau kalian mau cari uang, kan kalian di sini rata-rata mau bikin bisnis ya. Tujuannya bikin bisnis ya kita nggak muluk-muluk. Bisnis itu adalah mesin pencetak uang. Karena gue juga investor, gue juga invest di beberapa bisnis. Bisnis itu simpelnya adalah mesin pencetak uang. Jadi kita harus tahu dulu gimana caranya kita menghasilkan uang. Nah, terus kalau gue tanya ke kalian, lalu apa itu value? Coba kalian bayangin gini. Banyak yang bilang ke kalian dari kalian masih kecil kan, kalau misalnya kalian itu mau ibaratnya punya uang, kalian itu harus kerja keras. Ini selalu ditekanin dari kecil, even dari gue kecil sama orang tua gue. Lu mau uang, lu harus bekerja keras. Tapi apakah itu benar? Coba sekarang kita bandingin, ibaratnya office boy yang ngepel di perusahaan, sama akuntan. Apakah gajinya sama? Gajinya berbeda kan? Apakah office boy itu tidak kerja lebih keras dibanding akuntannya? Enggak, tapi perceived value di market seorang akuntan, itu value-nya lebih dibanding office boy. Jadi gajinya lebih tinggi. Jadi apapun yang kalian kerjakan, itu sebenarnya uang itu adalah byproduct dari value creation. Jadi contohnya seperti speaker sebelumnya mungkin yang jauh lebih hebat dari gue, karena gue juga baru mulai bisnis. Jadi dia create value juga sama. Jadi dari brand fashionnya dan lain-lain, dari arsitekturnya. Jadi kalau kalian bisa create value di marketplace, uang itu akan datang sendiri ke kalian. Jadi kalian kan banyak yang pikir, gue mau mulai bisnis A nih, mau mulai bisnis B untuk cari duit. Kalian nggak akan pernah dapat duit. Uangnya pasti akan lari. Tapi giliran kalian fokus untuk bring value ke market, uang itu akan datang dengan sendirinya. Jadi ini yang kalian harus tekanin. Kalau kalian mulai bisnis apapun, start with value dulu. Dibanding kalian kejar uangnya, kejar ibaratnya jualan barang A nih. Kira-kira untungnya segini, jangan kayak gitu. Tapi kalian fokus di kejar value-nya. Apa yang kalian bisa bring ke marketplace gitu. Nah, gimana sih caranya kalian start a business? Ini yang selalu gue tekanin ke orang. Teman-teman gue juga pun gue bilangin, kalian tuh kalau mulai bisnis, janganlah so ide. Artinya so ide itu apa? Contohnya mungkin kalian lihat Kak Agatha tadi udah bikin brand fashion yang besar banget. Kalian no background di fashion, kalian mau coba langsung mulai bisnis fashion. Kalau gue pribadi lebih suka melihat ada problem di market, dibanding bikin ide yang belum tentu laku. Misalnya kalian bikin ide, gue mau bikin Uber-nya untuk ini nih. Gue mau bikin Gojek-nya tapi untuk ini. Itu cuma sekedar ide, tapi belum tentu ada problemnya. Jadi yang pertama itu adalah cari problemnya. Nah, di ternak uang sendiri, problemnya itu apa? Masyarakat Indonesia itu minim literasi finansialnya. Jadi kalau kita lihat Indonesia, investornya itu hanya 2,1 juta sebelum COVID. Dari 271 juta penduduk. Singapura itu 30% dari penduduknya adalah investor. Jadi literasi finansial di Indonesia itu memang sangat minim sekali. Yang punya bank, rekening bank di Indonesia itu hanya ada 90 juta rekening sekarang. Jadi even belum semua masyarakat Indonesia itu punya akses ke bank. Nah ini problem yang sangat besar yang gue lihat dan gue alami pribadi. Jadi gue tuh juga pernah ketemu salah satu direktur dari, kemarin gue Idea Fest, gue ngobrol sama salah satu CMO-nya, dia gajinya itu 55 juta. Umurnya 34 tahun, single, nggak punya anak, nggak punya tanggungan. Tapi dia cuma bisa save 2 juta per bulan. Mungkin kalian dengarnya nggak masuk akal kan? Tapi ini memang literasi finansial tuh di Indonesia seminim ini. Jadi orang tuh nggak tahu tentang investasi, nggak tahu apa itu reksadana, apa itu saham. Mereka tuh hanya tabung aja di bank. Oh jajan aja lah, ibaratnya investasi nanti. Nah ini gue lihat di Indonesia tuh sangat amat parah. Jadi ini yang masalah yang pengen gue ubah gitu. Nah jadi gue bilang tadi, jangan mulai dari ide kalian, tapi start dari masalah yang even kalian tuh alami sendiri. Misalnya kalian lihat sesuatu nih, terus kalian gatal, kok kayaknya gue bisa ngelakuin lebih baik. Kalian bikin bisnis around itu, around masalah itu. Jadi memang kalian punya keresahan pribadi dari diri kalian. Nah, gimana caranya kita bisa create sustainable business? Yang pertama tadi, find a problem, lalu kita sell the solution. Jadi kita cari problemnya, kita jual solusi yang kita punya ke market. Dan yang ketiga, ini banyak yang salah ini. Kita harus bisa make that solution scalable. Kuncinya ini. Karena ketika ibaratnya kalian bikin bisnis, tapi ibaratnya nggak scalable, agak sulit. Coba boleh whiteboard nggak ya? Gue kasih contoh ya. Misalnya ini, kalau kalian di bisnis, kalian harus tahu ada yang namanya top line dan bottom line. Jadi top line itu ibaratnya revenue kalian, omset kalian. Kalau misal bisnis konvensional, kalian akan seperti ini, kira-kira ya.
Jadi ini top line-nya, ini bottom line. Bottom line itu apa? Ibaratnya expense kalian. Kenapa bottom line-nya akan kayak gini? Jadi omset kalian kan sejajar nih, ibaratnya. Contoh misalnya kalian jualan F&B. Untuk kalian ekspansi lebih lanjut lagi, kalian perlu bottom line kalian. Itu kalian harus bikin sewa ruko lagi, sewa ini lagi. Jadi scalingnya tuh susah kalau misalnya contoh kalian bikin restoran, kecuali kalian franchise. Tapi di saat kalian bikin solution, contohnya seperti tadi Kak Gata punya juga, itu sell out online, kalian bisa bottom line kalian keep rendah banget, dan revenue kalian tuh bisa eksponensial. Ini yang namanya teknologi. Jadi antara kalian pakai website di kalian, contoh kopi Fore yang disuntik sama William Cuaca, itu dia pakai teknologi untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi di saat kalian pakai teknologi untuk mengembangkan bisnis kalian tuh akan scalable. Jadi kalau saran gue pribadi, teknologi itu masa depan. Contoh, jualan fashion. Kalian harus punya website. Nggak bisa kalian cuma ibarat jualan di toko. Kalau kalian jualan di toko, ini nggak akan pernah ada eksponensial kayak gini. Kalian cuma akan begini nih ibaratnya. Ini jualan kalian, dan ini ekspansi kalian. Jadi akan sejajar. Margin kalian akan tipis. Dibanding kalian invest di website, invest di gudang, bikin inventory yang bagus, itu akan eksponensial bisnis kalian nantinya. Nah, jadi itu penting banget. Gimana caranya kita make bisnis kita scalable. Sekarang gue akan kasih contoh case study. Jadi ini gue nggak asal ngomong aja, tapi udah gue praktekin sendiri di salah satu bisnis gue yang sekarang baru running 3 bulan. Jadi kita akan bedah case study dari Ternak Uang. Ternak Uang itu apa? Ini sebenarnya pitch deck untuk investor, tapi nggak apa-apa gue share di sini. Ternak Uang itu is a platform di mana new investor itu bisa belajar. Dan orang Indonesia itu punya tendensi untuk suka komunitas. Kita tuh beda dengan orang-orang di Amerika. Orang Amerika tuh kurang suka punya komunitas segala macam. Tapi kita Indonesia punya banyak himpunan, punya banyak organisasi. Jadi kita tuh suka ngumpul sebagai komunitas. Jadi di sini gue sediain juga komunitasnya untuk kalian yang ikut pengen belajar investasi. Karena kalau kalian dikelilingi sama orang yang suka investasi, kalian pasti ujung-ujungnya investasi juga gitu loh. Dan kita gimana caranya? Investasi ibarat contoh saham kan agak sulit ya. Jadi gue di Ternak Uang ini gue bikin berbagai macam tools untuk mempermudah ibaratnya investor mulai investasi begitu. Nah, problemnya apa? Problemnya itu yang tadi gue bilang. Di Indonesia, number itu 2,2 juta. Dan ini grow-nya 3,1, itu 40% di saat COVID. Nah, ini jadi masalah yang bisa dilihat secara jelas. Less than 2% dari populasi Indonesia itu investasi. Sedangkan Singapura itu 30%. Dan ini juga digalakkan sama pemerintah. Makanya pemerintah ngeluarin yuk nabung saham. Bursa Efek Indonesia kita juga banyak menggambarkan ibaratnya hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena masalahnya memang ada. Literasi finansial di Indonesia itu sangat amat minim. Jadi, gue harus ngapain kalau gue udah tahu problemnya? Gue harus sell solution-nya. Jadi di Ternak Uang ini main problemnya kita lihat tadi, overload information yang pertama. Jadi gimana caranya kita bisa edukasi? Contoh, misalnya kalian dengar investasi nih sekarang. Kalian coba Google investasi, itu akan keluar A, B, C, D, E gitu. Kalian bakal pusing, bakal disuruh forex lah, bakal invest emas lah, deposito, reksadana pasar uang, ada yang bilang di saham, ada yang bilang trading. Kalian tuh overload information. Kalau misalnya kalian search di Google, karena terlalu banyak informasinya. Jadi Ivan partner bisnis gue yang bikin Ternak Uang, dia udah exit startupnya namanya Wellness di $2 juta valuasinya. Dia sampai sekarang pun masih bingung, investasi duitnya tuh kemana sebelum ketemu gue. Kenapa? Karena overload information. Dia pikir, oh bisa di forex nih, oh bisa di deposito aja kayaknya lebih bagus. Jadi gue condense semua informasi tadi ke dalam satu platform Ternak Uang ini. Yang kedua, kita engage. Karena orang kalau udah belajar, orang Indonesia punya tendensi untuk suka tanya. Contohnya seperti Q&A di webinar kali ini. Orang Indonesia tuh suka nanya. Jadi kita harus bisa engage mereka. Melalui apa? Nanti akan gue jelaskan solusi yang kita jual. Dan yang ketiga, kita empower. Karena mereka akan bingung. Mereka nggak berani untuk mulai investasi. Mereka takut rugi, takut apa. Nah, ini kita empower di Ternak Uang. Nah, solusi pertama kita apa? Ini yang pertama, kita jual on-demand video platform. Jadi kalau kalian tahu mungkin masterclass, pernah dengar nggak mungkin kalian masterclass? Masterclass itu, jadi dia jual dari Stephen Curry dan lain-lain, dikondens jadi satu. Ini kita bikin masterclass tapi untuk investing di Indonesia. Jadi kita copy model yang udah works di luar negeri. Kita nggak so ide. Kita nggak bikin sesuatu yang dari nol. Tapi kita coba copy sesuatu yang udah pernah ada dan udah berhasil. Kayak gitu. Nah, engage-nya lewat apa? Kita punya forum di website kita. Dan kita juga punya grup Telegram yang sekarang salah satu yang paling besar di Indonesia.
ada 23.000 komunitas yang ingin investasi, seperti itu. Karena gini, orang Indonesia itu ada dua hal yang sangat tabu dibicarain di Indonesia. Yang pertama adalah seks, dan yang kedua adalah uang, ya kan? Kenapa uang ini tabu? Ibarat kita ngomongin uang aja di meja makan sama keluarga tuh nggak enak gitu loh. Gaji tuh ditutup-tutupin di Indonesia. Itu yang gue pengen ubah sebenarnya, bahwa nggak apa-apa kita ngomongin kondisi finansial kita. Nggak masalah kok. Kita nggak harus ibaratnya harus tutup-tutupin lah, bohong-bohong gaji berapa, sok keren itu nggak perlu gitu loh. Yang penting kita beneran kaya kan, sebenarnya bukan kelihatan kaya. Karena Indonesia memang topik uang itu sangat tabu, nggak pernah diajarin di sekolah. Kita nggak pernah diajarin tax planning kayak gimana. Kita nggak pernah diajarin bayar pajak gimana. Kita nggak pernah diajarin NPWP itu apa di sekolah. Nah, itu yang akan kita bahas di sini gitu loh, bareng komunitas. Jadi mereka tuh bisa saling belajar. Nah, yang ketiga, karena ibaratnya investasi itu kan bukan hal yang mudah untuk orang awam. Jadi kita memang punya analysis tools yang didesain lewat algoritmik. Jadi untuk kalian cari saham-saham yang bagus secara gampang. Jadi kalian investasi lebih gampang. Jadi ini solution yang kita sell ke market gitu loh. Dan yang ketiga, yang terakhir, gue juga ada financial advisory. Kenapa? Karena gue lihat even direktur-direktur. Jadi ada survei yang mengatakan, kalau misalnya direktur, dia survei di dunia ini, direktur itu nggak kerja 6 bulan, mereka akan bangkrut. Kenapa? Karena lifestyle, cicilan rumahnya mahal, cicilan mobilnya mahal. Dia nggak kerja selama 6 bulan aja nih. Uang sisa dia itu langsung dia bangkrut gitu. Dia nggak mampu bayar cicilan-cicilannya. Karena Indonesia itu memang, apalagi terutama di Indonesia ya, kita suka banget spending gitu loh. Baru punya uang dikit udah beli mobil, baru punya uang dikit cicil sana-sini gitu loh. Kita nggak punya dana darurat, kita nggak punya fondasi untuk investasi, asuransi belum punya, dana darurat nggak punya, investasi untuk masa depan nggak punya, dana pensiun nggak punya, tapi udah beli handphone, udah beli mobil, kayak gitu Indonesia. Nah ini yang gue pengen ubah juga. Jadi gue juga jual jasa financial advisory. Kalau di luar sana itu rate-nya sekitar 2 juta per jam, advisor yang sama gue bikin 500.000 per jam. Same advisor, jadi gue tarik dari financial firm yang mereka kerja dulunya, kayak gitu. Nah, gimana caranya? Lalu gue make it scale melalui apa? Ya teknologi tadi. Jadi di mana orang tuh bisa akses semua video on demand platform kita. Orang bisa akses 24 jam dari manapun, nonton kapanpun, belajar gimana pun. Dan modulnya tuh terus diupdate untuk kalian sampai bisa investasi. Nah, bisnis yang bagus itu harus ada bisnis modelnya. Jadi nggak ada di dunia ini, ibaratnya nggak ada freelance lah di dunia ini. Kalian pakai Instagram, kalau kalian pakai sesuatu gratis, berarti kalian tuh adalah produknya. Instagram dapat duit dari mana? Dari advertiser. Jadi dia lemparin ke kalian itu produknya sebenarnya. Jadi kalau kalian pakai sesuatu yang gratis, berarti kalian adalah produknya. Di dunia ini tuh nggak ada hal yang gratis. Jadi kita harus punya bisnis model. Jadi kalau misalnya jualan baju kan simple ya, jualan baju. Kalau misalnya gue jualan makanan. Kalau produk retail mungkin simple. Kalau bisnis model kita juga simple sebenarnya. Kita subscription seperti masterclass per tahun, seperti itu. Nah, kalian mungkin nanya, kalau mungkin yang nggak punya modal nih, untuk gimana sih caranya kita bikin bisnis yang simple itu? Kita nggak perlu hire sampai ratusan juta, sampai miliaran buat bikin infrastruktur. Gimana caranya kita aja nggak bisa bikin kantor gitu kan? Start dengan jual skill kalian. Jadi banyak yang nanya gue, apakah lu dapat modal dari orang tua lu? Enggak sama sekali. Gue bikin ini 0 modal dari orang tua gue. Semua gue kumpulin, gue udah berbisnis dari umur 15 tahun. Jadi gue udah cobain jualan retail, jualan pomade minyak rambut, gue udah cobain jualan sedotan dari Cina, gue impor. Gue udah cobain segala macam bisnis. Yang paling gampang adalah menjual skill kalian. Contohnya apa? Misalnya kalian ada yang bisa fotografi. Kalian fotografi, kalian investasi beli kamera. Lalu kalian jual jasa kalian fotografi. Itu uangnya langsung dapat gitu loh. Jadi itu skill yang gampang banget. Contoh, kalian jago, misalnya nih, anak-anak organisasi ya. Kalian tuh punya skill yang kalian nggak paham. Kalian tuh jago banget ngurus event sebenarnya. Kalian bisa aja bikin wedding organizer. Kalian bikin event organizer. Jadi dari skill kalian sendiri, itu nggak butuh modal. Yang jago coding, itu lebih gampang lagi. Kalian bikin website. Yang jago finance ngapain? Akuntansi bisa. Kalian bisa jadi CFO di ibaratnya ngurusin. Contoh, misalnya kalian bisa finance nih. Kalian chat aja online shop, bilang, gue rapihin buku lu. Pasti dia mau. Bikin aja, kasih aja gratis gitu. 2-3 kali dia pasti akan bayar. Sama dengan fotografi. Jadi jangan takut kasih value dulu ke mereka gratis. Advertising agency gue awalnya sebelum gue punya klien, gue kasih gratis jasa gue. Sampai akhirnya kliennya nggak enak, lalu dia bayar. Lalu mulut ke mulut gitu loh. Jadi skill ini paling enak untuk kalian monetize. Jadi kalau jangan so ide, berarti jualan barang-barang, nggak usah dulu. Start dari skill yang kalian punya. Makanya kembangin skill tuh penting banget.
Setiap krisis itu melahirkan orang kaya baru dan orang miskin baru. Pertanyaannya kalian mau jadi yang mana? Teman gue yang punya kafe yang udah banyak banget, itu banyak banget yang tutup sekarang karena COVID ini. Omsetnya turun sampai sekitar 60%. Dan gue ngeliat pakai mata kepala gue sendiri. Teman gue yang bokapnya super tajir sebelum COVID, tiba-tiba jadi miskin mendadak, itu juga ada. Yang tiba-tiba banyak utang, tapi ada juga orang yang memanfaatkan COVID ini. Jadi tiba-tiba kaya. Mungkin kalian pun ngerasain di circle kalian, ada yang tiba-tiba jadi banyak duit dari COVID, dan ada yang tiba-tiba jadi susah karena COVID. Jadi ini pilihan kalian mau jadi mana? Kalian mau jadi orang kaya baru atau orang miskin baru? Karena krisis ini cuma terjadi setiap 10 tahun sekali. Jadi ya make sure kalian bisa manfaatin aja krisisnya. Jadi itu aja untuk materinya. Thank you kalau misalnya ada yang mau bertanya atau mungkin moderator bikin talk show juga nggak masalah. Thank you Bro Timothy untuk sharingnya. Jadi mungkin pertama-tama ya menanggapi yang tadi tuh yang disebut soal bisnis yang lu udah coba Bro. Oke. Kan lu pernah sharing juga kan, udah pernah coba bisnis pomade, sedotan yang gede itu yang buat boba ya, ada agency. Masih ada loh sedotannya. Iya masih ada. Ya. Bro? Itu kira-kira gimana Bro lu mulainya? Dan apakah kalau lu memulai sebuah bisnis tuh lu langsung aim bahwa bisnis itu sustainable? Atau ada juga bisnis yang mungkin, wah emang trennya lagi di sini, gue ikutin trennya, tapi nanti kalau trennya udah selesai, gue keluar, gue exit dari bisnis ini. Itu gimana Bro? Jadi gue main yang impor itu, bener-bener gue cuma lompat tren doang. Jadi gue impor barang yang lagi tren sekarang, dan gue lompat-lompatin. Contohnya ini, tapi ini udah gue nggak jual, ini udah berapa tahun yang lalu. Jadi ini adalah sedotan yang tadi yang gue bilang, pomade ini masih ada barang yang sekarang. Jadi waktu itu kalau kalian tahu, ini kan pernah tren tuh, stainless steel yang buat boba itu kan, yang warna-warni ini kan. Ini tuh kan ujungnya kalau kalian lihat tuh, ujungnya kayak gini kan. Nah ini nggak bisa ditusuk nih, kalau misalnya kalian beli boba, ya kan. Nah, gue lihat itu problem, karena gue pernah beli waktu itu, terus gue bilang, ini gue ribet banget, gue mesti robek dulu, gue tusuk kan. Lalu gue coba kontak pabriknya, gue bilang, bisa nggak dibikin kayak gini nih, lihat ujungnya. Jadi lebih tajam dia. Cukup tajam untuk tusuk boba, tapi nggak tajam untuk nusuk orang. Jadi gue suruh manufaktur, gue bikin yang pertama di Indonesia ini, yang kayak gini. Ini sebelum gue nggak ada yang bikin. Nah, di saat jadi kayak gini, gue bisa diferensiasi. Waktu itu orang jual 20.000. Gue jual ini bisa 40.000. Modalnya berapa? Modalnya 3.000. Tinggi banget marginnya. Jadi memang ada bisnis yang gue jump-in tren-trenan kayak gitu. Tapi ya bisnis yang kayak ini nggak sustainable. Ibaratnya di saat gue bikin kayak gini, orang langsung copy dong. Jadi gue cuma untung di awal, lalu ini nggak sustainable. Tapi sekarang gue lebih aim untuk bisnis yang memang bisa 10, 15, 20 tahun gitu loh. Bisnis yang kayak ternak uang sekarang ini yang bisa sustainable. Ya benar Bro. Jadi mungkin sama kayak tadi Kak Agatha, berani dan tangkap peluang. Kalau tadi Kak Agatha tangkap peluangnya master, kalau Bro Timothy ini dalam konteks sedotan, dia tangkap peluangnya boba ditusuk susah. Nah Bro, kan gue juga tahu nih, lu sebagai investor saham di pasar modal Indonesia, di mana kita tahu kan, listed companies di BEI itu ada 600, mungkin hampir 700 sekarang. Tapi kan nggak mungkin kan lu invest di semuanya itu. Pasti lu juga mikir, ini company mana nih, company TBK mana nih yang kira-kira 10-15 tahun lagi masih ada, masih sustain. Pasti lu nggak mungkin dong mau invest di perusahaan yang mungkin 3-5 tahun lagi udah tutup, udah nggak ada lagi. Nah, lu seleksinya gimana Bro? Di antara 700 perusahaan yang listed di BEI, lu seleksinya gimana nih? Oke, jadi gue seleksi berdasarkan 3 sebenarnya. Coba gue buka di sini ya. Gue seleksi berdasarkan 3. Yang pertama, harga bisnisnya mahal atau murah. Yaitu valuasinya. Apakah bisnisnya mahal atau murah gitu loh. Kalau kalian yang anak finance pasti tahu, di semua bisnis ada namanya nilai intrinsic atau intrinsic value. Jadi ada market price dengan intrinsic value. Di saat gap ini besar, gue masuk. Yang pertama itu value-nya. Yang kedua growth, pertumbuhan bisnisnya. Kira-kira bisnis kan gue bilang tadi, mesin mencetak uang paling gampang kan. Jadi mesinnya ini bisa cetak uang tuh berapa lama sih? Bisa grow-nya kayak gimana? Kira-kira sektornya tuh bakal grow seperti apa? Dan yang ketiga, ada balance sheet atau neraca keuangannya. Neraca keuangan mungkin banyak kayak bingung ya. Simple. Contohnya, misalnya kita semua tuh punya neraca keuangan masing-masing. Contohnya misalnya gue nih, gue punya aset, contoh punya mobil, punya rumah gitu kan, punya saham, itu aset gue. Liabilitas gue hutangnya, misalnya hutang kredit card, hutang apa. Jadi aset dikurang liabilitas itu sama dengan ekuitas atau modal kita. Nah, itu yang gue lihat. Jadi bisnisnya tuh healthy nggak ibaratnya? Kas-nya tuh besar atau enggak? Jadi dari 3 itu sih yang gue pertama lihat. Kalau misalnya untuk screening saham. Tapi kan problemnya satu ya kan? Problemnya apakah kita harus bukain semua laporan keuangan 700-nya?
orang pasti bingung kan. Nah itu dia sebenarnya itu problemnya, dan gue juga sell solution ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini gue ada analisanya dari yang tadi gue lihat dari value, health, sama growth-nya dari emiten yang udah dianalisa gitu. Jadi untuk yang member tinggal lihat doang, gak usah pusing. Baru kalian tinggal analisa sendiri dari sini. Gitu. Oke, paham. Jadi 3 indikator tadi ya, untuk menentukan sebuah bisnis itu sustainable atau enggak. Yes. Nah, informasi itu bisa digunakan, baik kita sebagai investor mau pilih bisnis yang sustainable, maupun kalau kita pelaku usaha, artinya kita harus kencengin di 3 faktor yang tadi, supaya investor bisa pilih bisnis kita sustainable. Betul banget. Jadi kalau ngomongin sustainable, kalau mungkin yang agak teknis ya, sebenarnya bisnis yang penting itu jangan banyak utangnya aja sih. Yang penting cash-nya itu banyak bisnis. Karena bisnis yang punya banyak bantalan cash itu nggak mungkin bisa bangkrut. Gue kasih contoh ya, Ramayana. Ramayana itu selama COVID ini kan tutup semua gerai ya kan, semua karyawan di PHK segala macam. Tapi apakah dia bakal bangkrut? Nggak mungkin bangkrut. Kenapa? Karena cash-nya aja 4 triliun gitu. Utangnya nggak punya. Dia even nggak dapat duit sampai 5 tahun lagi, itu nggak akan bangkrut perusahaannya. Jadi yang terlihat sama orang itu belum tentu akan bangkrut gitu loh. Jadi itu yang gue analisa. Jadi di saat memang kalau bisnis-bisnis yang punya bantalan cash gede, gue tuh berani untuk invest. Oke bro. Nih udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Boleh. Sebenarnya mungkin agak teknis ya. Iya. Pendapat Ko Timo tentang Bill Ackman, bet against corporate credit. Oke, jadi kenapa Bill Ackman melakukan bet melawan corporate credit? Dia udah pernah melakukan bet ini sebelumnya di Maret. Jadi gue pas lihat bet itu di Maret, gue keluar dari semua equity gue, posisi ekuitas gue, lalu gue hedge ke mata uang yang namanya Swiss franc. Kenapa? Karena gue tahu akan terbang dari 13.000 akhirnya sampai 16.000. Tapi apa efeknya kalau misalnya Bill Ackman melakukan bet ini? Dia udah pernah melakukan ini 2 kali, dan gue rasa yang kali ini tuh nggak benar. Kenapa? Karena sekarang, kondisi sekarang orang tuh, apalagi di Indonesia ya, kalian bisa lihat lah di Jakarta itu udah nggak ada yang terlalu peduli gimana gitu soal COVID. Jadi aktivitas tuh udah mulai lancar, ekonomi itu udah mulai lancar, vaksin nanti kemungkinan Desember akan keluar. Jadi sentimen market sekarang tuh sangat amat positif. Jadi gue nggak masalah sih dia mau bet against corporate credit, gue akan tetap hold ekuitas gue. Nggak seperti di Maret gue keluar, tapi kalau sekarang nggak siap. Agak teknis ya buat yang lain, mohon maaf ya. Teknis banget sih bro sebenarnya. Karena itu kan mungkin yang tahu udah pernah. Nah, sorry tadi ada sedikit yang nyalain nih. Terus ada pertanyaan kedua nih bro. Contoh financial advisory ternak uang pasang harga di bawah rate. Kira-kira gimana cara make sure tetap deliver quality yang bagus dengan mereka yang mengasih rate 2 juta per hour? Oke. Ternak uang emang bakal tetap memakai value affordable untuk long term atau gimana? Oke, jadi apakah gue pakai value affordable long term itu? Jawabannya kalau sekarang gue lagi tahap akuisisi customer. Jadi memang gimana caranya gue bisa samain ibaratnya kualitasnya kan dengan yang 2 juta. Jawabannya kualitasnya sama. Kenapa sama? Karena itu yang 2 juta yang gue tarik ke sini. Gue bakar duit ibaratnya bayar mereka. Untuk service kalian. Kenapa? Karena gue pengen akuisisi dulu customer-nya. Strategi gue, karena cash gue udah besar nih, gue mau pakai strategi untuk akuisisi. Bakar duit, ibaratnya. Sama kayak Gojek. Jadi jawaban simpel itu gue bakar duit lah, ibaratnya gitu. Sorry, commute. Jadi sama ya bro, yang ternak uang kasih dengan yang kita itu tadi. Oke. Jadi kan tadi juga gue udah bilang bahwa visi ternak uang 10 juta investor. Dan sekarang tadi kan gue bilang 15.000 tapi udah dikoreksi lagi tadi 23.000 ya. Ya, 20. Kan dia udah ada growth yang lumayan juga karena baru 3 bulan nih. Baru 3 bulan ya. Itu lumayan sih menurut gue bro. Nah, kira-kira gimana lu menanggapi orang-orang yang punya persepsi kayak gini nih? Ini gue contohin aja ya. Ini bukan persepsi gue sebenarnya, tapi gue contohin aja. Boleh. Kalau misalnya investor di Indonesia semakin banyak, artinya kan harga-harga saham nanti bakal naik meroket. Terus kalau harga-harga saham udah naik meroket, nanti margin kita supaya gain-nya bisa lebih gede, itu bakal lebih tipis dong kalau investornya udah banyak. Oke. Apakah lebih baik kita yang melek keuangan tuh cuman dikit, kita bisa dapetin lebih banyak, atau yang melek keuangan tuh banyak, terus yang kita dapat tuh jadi cuman kecil-kecil aja kuenya bro?
Ini menarik, karena banyak yang nanyain ke gue gini. Misalnya ada kan orang yang jualan, ibaratnya bisnis jual course untuk bikin bisnis gitu loh. Itu kan nambahin kompetitor mereka sendiri. Kalau gue banyak nanya, kalau lu emang jago saham gitu, kenapa lu buka rahasia lu ke orang-orang lain kan? Simpelnya kayak gitu kan. Ngapain gue ibaratnya buka kartu? Jawabannya simpel, karena saham itu adalah kebutuhan kolektif. Jadi semakin banyak investasi, semakin banyak duit gue. Jadi ini kebutuhan bareng-bareng. Jadi kalau makin banyak kalian share ke teman-teman kalian, nggak ada ruginya. Harga indeks kita akan makin naik, itu nggak ada cap-nya sampai infinity. Sampai kapanpun. Indeks kita kan tetap naik. Dan Indonesia itu indeksnya salah satu yang pertumbuhan paling tinggi di dunia. Jadi kalau kalian lihat, Singapura dan lain-lain, itu invest ke Indo semua. Kenapa? Karena bursa kita tuh sangat amat subur. Bursa itu paling bagus sebenarnya, di antara semua. Hampir satu dunia bursa kita paling bagus. Jadi ini kebutuhan kolektif yang kita bisa untung bareng-bareng. Makanya gue semangat untuk ngajarin kalian investasi gitu. Boleh mungkin pertanyaan selanjutnya? Boleh bro. Tapi gue pengen menanggapi dulu yang tadi ya. Boleh, nggak masalah. Itu kan bukan persepsi gue, tapi ada orang-orang yang berpersepsi kayak gitu. Dan gue setuju banget sama lu bro. Karena kalau kita buka data 2000, ini gue dapat data 2018 sih BEI, investor asing di pasar modal tuh sekitar 61%. Yes. Kita investor lokalnya tuh lebih dikit. Jadi ketika investor asing misalnya takut, dia modalnya, pasar saham kita rentan banget untuk turun. Jadi kalau sampai bisa nih 10 juta investor Indonesia, kan artinya nanti bisa jadi investor asing cuma 20%, 80%-nya investor lokal Indonesia. Nah, pasar saham kita juga bakal lebih resistance lah terhadap krisis-krisis. Yes, benar banget. Jadi yang tadi gue setuju banget. Terus ini ada pertanyaan dari Angelin Sutendi. Siang Kotimo, saya mau nanya. Sebelumnya Koko ada bahas tentang menjual skill untuk menghasilkan uang. Tapi bagaimana untuk skill yang mungkin belum masuk ke expert dalam bidang tersebut, dan bagaimana cara meyakinkan orang akan skill yang kita punya tersebut selain dari portofolio? Spesifik kalau dia punya bakat di bidang akademis. Jangan takut. Pertama jangan takut. Yang kedua bisa mulai bikin social proof namanya. Jadi manusia itu walaupun orang bilang nggak lihat follower itu bohong. Follower itu selalu dilihat. Jadi kalian bisa mulai dari start creating content di sosial media. Jadi share aja talent kalian, skill kalian keluarin aja semua ke sosial media. Kalian dapat following, kalian jual lebih gampang. Jadi itu cara paling simpel sih dari skill yang kamu punya. Gak harus kok jadi yang paling expert gitu di bidang tersebut. Tapi cukup mengerti ibaratnya. Hanya cukup mengerti, kamu share di sosial media, kamu mulai tawarin jasa kamu. Bisa kayak gitu. Oke, benar banget. Tadi Kak Agatha juga kayak gitu ya. Dia modalnya berani, tapi berani nggak so ide juga. Pasti dia hitungannya, maksudnya kalau kita mau ambil resiko, jangan ambil resiko secara belaga gila aja. Kita juga harus memikirkan calculated risk. Jadi kita udah kalkulasikan resikonya. Betul banget. Nah, pertanyaan selanjutnya. Analisa apa yang dulu Koko lakuin untuk financial data secara industri? Atau apakah top down analysis dulu atau gimana? Oke, jadi ada yang namanya top down dan bottom up. Jadi top down itu apa? Kita lihat dulu secara makro. Jadi kondisi makro itu kira-kira industri apa yang bakal naik. Jadi contohnya, misalnya industri batubara yang kemarin ini. Dari Cina itu kan dia mau beli banyak dari Indonesia kan belakangan ini. Kenapa? Karena supply and demand biasa. Dari situ kita tahu bahwa ada demand untuk batubara. Nah, batubara ini perusahaan apa aja sih tambang batubara di Indonesia? Ada Roe Energy, ITMG, dan lain-lain teman-temannya. Bukit Asam, gitu. Nah, dari sekian banyak pilihan, baru kita analisa lagi kira-kira, mana sih yang financials-nya paling bagus, mana yang hutangnya paling sedikit, mana sih yang banyak keluarin dividen, mana yang harga sahamnya valuasi masih murah, mana yang manajemennya kompeten. Kita bisa lihat dari mana manajemen yang kompeten. Kita lihat dari kemampuan menghasilkan labanya, contohnya dari return on equity-nya. Kita bisa tahu dari total net profit dibagi jumlah ekuitasnya. Kayak gitu sih. Jadi dari industri, kalau gue pribadi, gue lihat dulu tuh secara global, gue lihat industri yang kira-kira lagi maju apa, lalu gue boils down ke emitennya, kayak gitu. Tapi dari bottom up pun sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau gue pribadi, gue lebih suka lihat analisis secara makro, gitu. Oke, jadi tadi jawabannya udah lumayan teknis ya. Kalau boleh tahu bro, udah berapa lama sih invest di pasar modal Indonesia? Gue invest di pasar modal tuh udah 5 tahun kurang lebih. Gue mulai umur 15 tahun, kelas 9 SMP, tapi gue fokus di 1 SMA. Gue mulai belajar beneran.
Nah, lu setuju nggak bro perkataan ini? Setiap krisis adalah peluang untuk menghasilkan uang baru. Oh, setuju banget. Kan gue bukti dari krisis ini gitu loh. Jadi gue memang memanfaatkan krisis ini untuk membuat perusahaan yang, kan tadi gue lihat kan. Jadi gue lihat by data aja. Jumlah investor 2,1 juta. Tiba-tiba lonjak jadi 3 juta. Dalam waktu 3 bulan. Ada market ya, gue hajar bikin bisnis. Kayak gitu. Jadi pinter ngeliat peluang. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Buku apa yang Koko sarankan agar kita bisa lebih belajar mengenai financial literacy dan starting a business? Oke, kalau untuk dua itu, financial literacy, mungkin The Richest Man in Babylon. Itu buku pertama yang gue baca. Itu gue rekomen kalian untuk belajar tentang literasi finansial. Kalau itu untuk literasi finansialnya ya. Kalau misalnya untuk investing, bukunya The Intelligent Investor, judulnya, itu paling bagus. Dan kalau untuk bisnis, mungkin Zero to One dari Peter Thiel. Itu bagus banget. Ya, jadi mungkin kalau buku yang pertama disebut, The Richest Man in Babylon, itu dia menceritakan soal arcade ya. Karena dia awalnya sama dengan 3 temennya, tapi seiring dengan berjalannya waktu, temennya ini jadi miskin, tapi dianya jadi kaya. Nah, temennya nanya ke dia, apa sih rahasianya bro supaya bisa jadi kaya? Ternyata mungkin rahasianya cukup simple secara kata-kata, tapi kalau dipraktekin ini bakal lebih sulit. Dia menceritakan bahwa always pay yourself first. Minimum 10% of everything you earn, pay yourself first. Jadi ketika kita mendapat penghasilan, kan itu bukan uang kita semuanya. Ada berapa persen yang kita kasih ke provider untuk bayarin pulsa kita. Ada berapa persen yang kita kasih ke Pertamina untuk bayarin bensin mobil kita. Nah, terus duitnya yang buat kita, benar-benar buat kita itu, kita kemanain? Mungkin itu ya, buat literasi, buat financial literacy-nya. Yes, betul banget. Kalau yang The Intelligent Investor tuh setuju banget sih. Itu buku yang direkomendasiin Warren Buffett juga. Jadi udah The Bible of Investment. Katanya. Dan Zero to One by Peter Thiel itu juga sangat menarik. Itu aja ya 3 ya? Yes, 3 itu aja. Cukup kok itu. Asal dibaca dengan dalam ya. 3 itu udah cukup. Dan dipraktekkan. Dipraktekkan gitu. Oke. Biasanya Koko lihat berita makroekonomi di mana? Dari Ivan Sidarta nih? Berita makroekonomi banyak kok. Dari Seeking Alpha, Motley Fool, dari Zero Hedge juga ada. Banyak kok. Kalau berita ekonomi mah banyak. Kalau misalnya untuk Indonesia, coba aja buka website namanya stocks.asia. Itu cukup lengkap kok. Terjawab? Apakah terjawab teman-teman yang udah nanya? Boleh komentar di chat. Kalau gua rasa terjawab sih bro. Oke. Terjawab tuh. Nah, mungkin ini gue balik ke awal ya, di mana pertanyaan yang udah disiapkan panitia. Oke. Boleh ceritain nggak sih pengalaman suka dan duka dalam menjalani sebuah bisnis di masa pandemi, dan mungkin suka dan duka juga sebelum bisnis yang pomade itu sedotan. Apa sih suka dan dukanya? Oke. Yang bisnis pomade gue itu sukanya sedikit, lebih banyak dukanya. Jadi gue jual itu waktu itu, gue masih bego kan ibaratnya, gue akuntansi nggak ngerti, waktu itu masih SMA kelas 1. Akuntansi nggak ngerti, gue nggak ngerti ada 3 statements gitu loh dalam bisnis. Kalian buat yang belum mau mulai bisnis, tapi kalian nggak ngerti finance, mending jangan gitu. Bisnis itu banyak parts yang kalian harus ngerti. Sebelum kalian mulai bisnis, gue lebih saranin dagang dulu. Kalau kalian mau jualan, itu namanya dagang, bukan bisnis. Kalau bisnis, kalian harus ngerti basic akuntansi lah. Kalian harus tahu bahwa ada cash flow statement, ada income statement, ada laporan laba rugi dan neraca keuangan. Kalian harus tahu ada 3 itu. Nah, waktu itu gue nggak ngerti. Jadi gue dapat uang tuh, gue kira tuh, contoh nih, misalnya ya, kalian jualan makanan nih, kalian beli bahan baku nih, misalnya 300.000 dari pasar. Kalian jual harganya 400.000 semuanya. Kalian happy kan? Kalian untung 100.000 itu kalian pakai untuk apa-apain gitu kan. Nah, itu sebenarnya kalian even nggak untung 100.000, kalian salah. Ada beberapa faktor yang kalian belum pikirin. Contohnya, misalnya gas kalian depresiasi itu berapa? Itu kalian harus factor in ke dalam jumlahnya. Itu gue dulu nggak ngitung kayak gitu, makanya berantakan banget bisnisnya. Jadi gue kira gue untung, padahal sebenarnya boncos. Dan itu gue pakai party juga, isi untungnya gitu kan. Jadi makin boncos bisnisnya lama-lama. Jadi itu penting banget. Contoh tadi ya, misalnya kalian jual makanan nih, pasti kan ada beberapa yang udah coba tuh jualan makanan. Kalian modal 300, jual 400, kira untung 100. Salah kalian belum bayar diri kalian sendiri. Misalnya nih, kalian koma nih,
Kalian tiba-tiba koma nih, amit-amit. Kalian harus gaji orang untuk gantiin kalian masak dan ke pasar kan, ibaratnya. Harga itu berapa? Misalnya 70.000 ya. Kalian gaji misalnya 70.000 orangnya. Untung kalian tinggal 30.000. Depresi kompor, biaya masuk kalian masuk parkir ke pasar kalian nggak hitung, biaya bensin kalian ke pasar kalian kagak hitung. Bisa aja itu totalnya 400.000 gitu kan semuanya. Kalian nggak ada untung sama sekali itu bisnisnya. Jadi itu yang kalian harus factorin. Oh berarti gue harusnya jual mungkin 500.000 gitu, biar ada marginnya. Itu hal-hal kecil kayak itu sih yang bikin gue boncos gede waktu itu. Nah itu yang pertama. Jadi gue ngambilin duit untuk uang pribadi. Itu kesalahan pertama. Kesalahannya apalagi gue nggak bayar pajak. Jadi gue nggak ngerti waktu itu yang namanya custom segala macam itu kena pajak. Gue kirim banyak tuh, gue stok di ruang tamu kan. Tukang pajak ketok pintu, nanya, gue nggak bayar kan. Akhirnya ya urus panjang, gue harus tutup usahanya. Makanya gue berhenti waktu itu. Kalau yang sedotan itu, gue lumayan untung besar itu marginnya karena gue masuk partai besar dan gue yang pertama main waktu itu. Jadi itu kebetulan gue untung besar waktu dia impor itu. Lalu gue bikin yang advertising agency ini. Jadi gue jualin jasa gue. Karena gue pikir gini, gue jago marketingin pomade gue jago marketingin sedotan gue. Jadi gue memang kayaknya jago marketing gitu kan. Lalu apa yang gue lakuin, gue bilang ke business owner, gue bisa gedein lo omset tuh. Siapa yang nggak tertarik kan? Ibarat gue bikin videonya, lalu gue iklanin di Facebook Ads, mereka pay gue retainer per bulannya. Waktu itu gue masih baru selesai SMA, jadi gue waktu itu ada beberapa job juga, gue juga ngambil wedding organizer di Sabtu Minggu, gue juga pernah jadi agen properti tapi nggak berhasil, jadi yang berhasil tuh bisnis gue dan yang advertising agency ini. Jadi waktu gue baru awal lulus kuliah semester 1 lah, di BINUS gue waktu itu, gue dapat uang income sekitar 30-35 jutaan. Itu bersih per bulannya dari bikin agency. Jadi itu yang ngebikin gue, oh ternyata lebih gampang gue jual skill. Walaupun itu gue capek banget, itu kerja rodi dari pagi malam, ketemu klien segala macam ya. Suka dukanya di situ sih. Gue hujan-hujanan, ketemu klien, gue videoin, datang ke pabrik baju gitu kan. Gue ada klien clothing line, gue datang mesti ke pabriknya, gue syuting kayak capek itu berjam-jam gitu. Edit sendiri malam-malam. Jadi ya itu sih suka dan dukanya. Tapi itu proses yang gue senang. Tanpa itu gue nggak mungkin bisa bikin bisnis yang kayak sekarang. Jadi gue belajar dari kesalahan gue yang tadi itu. Dari kesalahan di finance, gue nggak ngerti. Jadi di agensi gue udah mulai gue rapihin. Jadi kalau deal tuh harus pakai MOU segala macam. Jadi ya perkembangan sih proses. Kalau suka dukanya kayak gitu. Kalau misalnya bikin bisnis di pandemi sekarang, mungkin dukanya kantor gue kagak bisa dipakai, padahal udah bayar sewa, itu mungkin dukanya satu. Tapi sekarang kayaknya udah boleh. Jadi semuanya work from home. Selain itu, gue senang-senang aja sih bisnis selama pandemi ini, nggak masalah. Oke, jadi semua suka dan duka itu mengantarkan seorang Timothy Ronald menjadi lebih dewasa lah dalam berbisnis. Betul banget. Dan tadi soal bisnis pomade-nya juga ya, lu pernah didatengin Bepom juga ya bro ya? Pernah datang Bepom gue ke rumah, ketok pintu dia, ditanya izinnya mana, ada Bepom, siup gue juga nggak punya tuh, siup gue nggak ada Bepom. Soalnya kalau di Indonesia kalau kalian jual skincare, even gue nggak tahu waktu itu pomade itu masuk ke skincare sebenarnya. Jadi kalau apapun yang ditaruh di tubuh itu harus lulus Bepom, dimakan atau ditaruh di tubuh, nah itu gue kagak tahu. Kagak ada izin, gue main jualan aja gitu, gue ngambil. Waktu itu gue ngambil barangnya Suavecito sama Fix Clay kalau kalian tahu. Fix Clay itu ambilnya dari Filipina, Suavecito itu dari Amerika. Itu bohong sebenarnya, bukan dari Amerika, tapi dari Cina. Jadi ngambil dari Cina kalau Suavecito. Tapi yang Fix Clay itu dari Filipina waktu itu. Dulu itu dijualnya 130.000. Kalau sekarang kalian cek Tokopedia itu udah banding dengan harga 70.000. Dulu tuh pas gue main itu kan belum banyak, Tokopedia itu masih awal banget. Dulu masih dari transisi Kaskus ke Tokopedia. Jadi waktu itu belum banyak playernya, makanya gue bisa untung gitu loh. Kalau kalian coba sekarang kayak gitu, meninggal kalian, marginnya tipis gitu. Karena bisnis itu permainan margin sebenarnya, bukan quantity. Oke bro. Insightful banget. Kira-kira dari teman-teman gimana nih? Apakah masih ada pertanyaan lagi? Masih dipersilakan kok. Ada pertanyaan? Boleh, bebas. Kayaknya dari tadi bro Timothy juga semuanya dijawab ya. Yang teknis dijawab. Yang dapat berita makro dari mana dijawab. Silakan sih teman-teman. Bingung nanyanya. Udah bingung. Jelas soalnya. Yeah. Mau tentang bisnis juga terserah, investasi juga nggak masalah kok yang mau belajar. Nih ada pertanyaan dari Irfan Sidarta. Ya. Ini udah dijawab sebenarnya. Jawab tadi, dari value, pertumbuhannya, dan health-nya. Sehat bisnisnya atau enggak gitu.
Bahkan tadi sampai dibuatin algoritmnya, jadi semua emiten ada tuh. Iya, jadi gue bikin algoritmanya untuk nyari itu. Mungkin bro, karena di sini mayoritas mahasiswa juga, Ya. Lu ini nggak bro? Apa ya namanya? Melihat pendidikan formal akan berpengaruh baik terhadap pencapaian finansial kita. Gue bisa sejujurnya ya. Menurut gue orang tuh harus kuliah. Walaupun gue sebenarnya mau DO nih, jadi gue nggak walk the talk. Gue kan sekarang semester 5, tapi gue memang nggak ada waktu sama sekali. Karena kan mesti absen, mesti ujian segala macam. Tapi gue tetap percaya bahwa kalian tuh harus kuliah. Karena mau gimana pun, walaupun gue ibaratnya semester 5 gue IP jelek gitu loh. Gue hire orang di perusahaan gue, itu IP-nya harus bagus. Karena itu yang pertama dilihat. Jadi menurut gue tetap harus sih, kalau kuliah itu tetap harus. Karena itu mempermudah kalian untuk apa? Contoh, kalian mau kerja, let's say di perusahaan-perusahaan kayak McKinsey atau kalian mau di private equity kayak Saratoga, Northstar, kalian nggak dari Ivy League, kalian nggak akan pernah dilirik gitu loh. Kalian nggak ada, ibarat minimal di UI itu kalian nggak akan dapat kerjaannya. Kalau misalnya untuk finance mungkin dari Prasmul juga bagus gitu kan. Jadi kalau kuliah menurut gue kalau sesuai dengan karir kalian itu sangat amat penting, kayak dokter contohnya, kayak lawyer, kayak finance itu penting gelar kuliah. Tapi kalau kalian yang mau coba usaha sendiri ya nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak kuliah asal. Jangan nggak kuliah sih, jangan kayak gue, jadi ikutin gue. Harus tetap kalau kuliah kalian. Oke bro, mungkin kita udah cukup. Tadi juga udah dikasih penjelasan yang detail. Kita mengucapkan terima kasih atas kesediaannya hadir di sini, memberikan sharing-sharing. Dan mungkin kalau boleh bro kasih penutup, kira-kira apa sih saran yang bisa diberikan untuk semua participants di sini supaya mereka tetap konsisten, tetap persisten, terutama di masa pandemi kita sekarang ini. Oke, jadi selalu gue kasih tahu ke orang bahwa untuk kita bisa sukses itu gue diajarin sama mentor gue, Sandiaga Uno, untuk kita kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan yang terakhir kita harus kerja ikhlas. Jadi kalau kita punya 4 itu, pasti sukses kok. Yang penting kalian kerja keras tadi, tapi kerja keras jangan nggak kerja cerdas. Harus dua-duanya. Jadi jangan pilih salah satu. Tiga-tiganya sama ikhlas, dan yang terakhir adalah tuntas. Jadi kebiasaan orang kan biasanya nggak nyelesain sampai akhir kan. Lalu kalian harus bisa mulai untuk selesai sampai akhir. Apa yang kalian mulai ya selesaikan gitu. Dan yang mungkin terakhir, jangan fokus di faktor eksternal. Contoh faktor eksternal tuh faktor yang kalian nggak bisa kontrol, yang di luar kendali. Contohnya kalian pandemi, kalian malah nyalain, wah pandemi gue nggak jadi bisnis. Padahal bisnis itu tergantung kaliannya aja. Jadi jangan pernah ibaratnya salahin faktor-faktor yang di luar. Kalian fokus di kalian. Ibarat nyeberangin lautan nih. Pandemi itu ibarat angin gitu loh, hujan. Misalnya ada kejadian apa itu, anggaplah angin dan hujan. Tapi kalian tuh kapalnya. Ya kalian perbagus kapalnya aja. Kalau kapalnya cukup bagus, cukup gede, mau angin kayak gimana pun kalian bakal tetap bisa lurus gitu. Itu sih saran dari gue. Thank you untuk saran-sarannya. 4Ace by Sandi Uno. Yeah. Oke, jadi untuk penutup, boleh teman-teman nyalain kameranya lagi karena kita akan ambil foto lagi. Mungkin dari Gudang Kerja bisa memberi aba-aba. Baik, mungkin teman-teman semua udah pada ngisi ya feedback formnya. Jadi saya ingin menyimpulkan keseluruhan pertemuan kita hari ini, di mana di sesi pertama tadi kita sudah mendengarkan cerita-cerita pengalaman bagaimana Kak Agatha mengembangkan bisnis Moonstore, dan poin-poin yang penting adalah kita harus berani menangkap peluang, kita harus bisa beradaptasi dalam situasi market apapun, dan karena sekarang kita berada di era yang serba instan, semuanya mudah dan virtual sudah sangat maju, kita harus bisa mengutilisasi kemudahan-kemudahan tersebut supaya bisa lebih berdampak pada bisnis kita. Dan juga Kak Agatha menekankan bahwa untuk membuat sebuah bisnis yang sustainable diperlukan 3 faktor utama, yaitu brand presence, ekosistem, dan komunikasi. Kita harus bisa berkomunikasi dengan bahasanya audiens kita. Dan satu yang terpenting dari Kak Agatha ialah keberaniannya untuk memulai sesuatu.
Dan di sesi kedua kita sudah mendengar banyak informasi dari Bro Timothy Ronald terkait literasi investasi, tentang financial intelligence, dan tentang ternak uang, di mana kita harus tahu bahwa money is a perceived value. Jadi uang bukan hanya sebuah alat tukar, tapi dia juga merupakan sebuah harga. Market menghargai sebuah produk itu berapa, itu adalah uang. Dan untuk kita bisa mencari uang, untuk kita bisa menjadi peternak uang, carilah sebuah masalah dan jual solusinya dengan cara-cara detail yang tadi sudah disampaikan. Baik, sebagai penutup kesimpulan, saya ingin mengutip sebuah kalimat. Knowledge is useless if you don't take action. Jadi, semoga semua ilmu baru, insights, motivasi, dan inspirasi yang bersama-sama telah kita dapatkan dari webinar ini dapat bermanfaat dan memicu kita untuk berprestasi dalam bisnis dan karir profesional kita semua. Akhir kata, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih yang setulusnya untuk semua pembicara, semua peserta, dan khususnya kepada Gudang Kerja X Monome sebagai pihak penyelenggara webinar. Semoga kita semua selalu sehat, tetap laksanakan protokol kesehatan, tetap semangat dalam belajar dan mengembangkan diri menjadi lebih baik, dan yang terpenting, keep consistent, persistent, and be aware of opportunities during the pandemic. Saya Tolo Metinisiel, pamit undur diri. Terima kasih teman-teman semua.